Bab 1121, klan Cao Xiaoyan baru saja keluar dari ruang penyempurnaan pil ketika dia melihat dokter peri kecil di luar. Dia dengan cepat berjalan ke arahnya dan mengerutkan kening ketika dia bertanya, apa yang terjadi? Dokter peri kecil merentangkan tangannya saat dia melirik Xiaoyan yang mengerutkan kening. Dia menjawab, klan Ye telah mengalami beberapa masalah. Masalah? Masih ada seseorang yang berani mencari masalah dengan klan Ye. Mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya dan menemukan bahwa penjaga klan Ye, yang awalnya ada di sini, sudah pergi. Jelas, masalah kali ini tidak biasa. Namun, hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit aneh adalah sangat sedikit orang yang berani menemukan masalah dengan klan Ye setelah pertempuran besar saat itu. Siapa yang datang kali ini? Orang-orang yang datang kali ini bukanlah faksi biasa. Dokter peri kecil tampaknya memahami apa yang dipikirkan Xiaoyan ketika dia meliriknya. Dia tertawa, klan Cao, salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil. Klan Cao. Xiaoyan merajut alisnya. Dia secara alami telah mendengar tentang 5 klan besar di wilayah Pil. Klan Cao ini adalah salah satunya. Tentu saja, klan ini tidak dapat dibandingkan dengan klan Ye yang menurun. Tampaknya ada jumlah alkemis berbakat yang tidak pernah berakhir di klan itu. Hal ini menyebabkan reputasi klan Cao tumbuh lebih besar. Selain klan Dan, yang menjaga profil sangat rendah, kemungkinan bahwa klan Cao adalah yang terkuat di antara 5 klan besar. Selain itu, klan Cao dianggap sebagai bagian dari eselon atas Pil Tower. Dengan dukungan ini, bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es tidak akan berani menyinggung mereka dengan mudah. Bagaimanapun, semua orang di dataran tengah tahu tentang kemampuan Pil Tower. Itulah mengapa klan Cao sedang bangkit. Pengaruh wilayah Pil sedang berkembang. Dibandingkan dengan klan Ye yang menurun, satu bisa dianggap di langit sementara yang lain di tanah. Mengapa mereka datang untuk mencari masalah dengan klan Ye? Xiaoyan merenung. Dia tidak mengharapkan klan Cao datang dan ikut campur. Sepertinya karena pernikahan yang berhubungan dengan Xinlan. Saat itu, ketika Ye Zong dan yang lainnya berada dalam situasi putus asa, mereka telah merencanakan untuk membuat Xinlan menikah dengan klan Cao. Dengan demikian, klan Cao akan dapat membantu mereka lulus ujian. Namun, klan Ye akhirnya akan ditelan oleh klan Cao. Oleh karena itu, klan Ye menyerah pada pernikahan ini setelah Anda tiba. Siapa yang mengira klan Cao tiba-tiba datang dan bersikeras membawa Xinlan pergi? Dokter peri kecil menjelaskan situasinya. Ekspresi Xiaoyan sedikit tenggelam setelah mendengar ini. Klan Cao ini cukup sombong. Mereka mungkin mengatakan bahwa mereka ingin menikahi Xinlan, tapi sepertinya niat mereka adalah klan Ye. Di mana Tuan Tua Yao? Dia sudah ada di halaman depan, berjaga-jaga dan mencegah klan Cao menggunakan kekuatan. Xiaoyan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum berbalik dan menuju ke halaman depan. Dia dengan serius berkata, ayo pergi. Aku ingin melihat betapa hebatnya klan Cao ini. Ini pertama kalinya aku mendengar sesuatu seperti menyambar seseorang dengan paksa. Dokter peri kecil tersenyum dan menurunkan dagunya. Dia dengan lembut menggeser kakinya dan mengikuti dari belakang. Sekelompok besar orang saat ini berkerumun di halaman depan klan Ye pada saat ini. Suasananya sangat intens, di ambang pertengkaran. Halaman depan yang luas jelas dibagi menjadi 2 barisan. Di satu sisi adalah kelompok klan Ye sementara di sisi lain hampir 100 sosok manusia berjubah merah pucat. Orang-orang ini berdiri sangat tegak. Aura mereka cukup mendominasi. Mata mereka, mengamati kelompok klan Ye, mengungkapkan superioritas yang mereka rasakan. Tentu saja, posisi yang dimiliki klan Cao saat ini di wilayah Pil bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan Ye. Ada 2 orang tua berjubah merah berdiri di depan kelompok klan Cao. Kedua orang ini memasang ekspresi acuh tak acuh. Aura agung menembus tubuh mereka. Kedua tangan mereka dimasukkan ke dalam lengan baju mereka. Dari kelihatannya, mereka bukan orang biasa. Tentu saja, yang paling menarik perhatian bukanlah kedua orang ini. Sebaliknya, yang paling menarik perhatian adalah seorang pria tua berjubah abu-abu dan seorang pria muda yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu. Pria tua berjubah abu-abu itu tampak cukup tua. Wajahnya dipenuhi dengan kerutan berat, dan dia tampak mendekati akhir hayatnya. Namun, dengan bisa berdiri tepat di depan, seseorang bahkan tidak perlu menggunakan kepala untuk mengetahui bahwa status orang ini benar-benar luar biasa. Terlebih lagi,
Siapapun yang memiliki potensi kecil sekalipun akan dapat menemukan aura berbahaya yang terpancar darinya meskipun aura itu tidak tampak semegah kedua pria tua berjubah merah itu. Aura ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan dua orang tua berjubah merah. Pria yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu muda dan tampan. Namun, ada keangkuhan yang sulit disembunyikan di balik penampilannya yang tampan. Tentu saja, hanya dengan melihat lencana di dadanya, tidak ada yang akan mengomentari kesombongannya karena dia memiliki kualifikasi untuk menjadi angku ini. Lencana itu berwarna biru pucat dan samar-samar tampak seolah-olah dibakar oleh api. Bagian dalam nyala api adalah sosok menara. 7 bintang terang, ungu emas bersinar di sekitar menara, menyebabkannya tampak sangat mencolok. Alkemis tingkat 7. Selain itu adalah lencana alkemis yang dikeluarkan oleh Piltover. Pemuda ini, yang tampaknya berusia kurang dari 30 tahun, sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat 7. Tuan Muda Chaodan, klan Yeku memang bersalah karena mencabut perjanjian saat itu. Namun, klan Chao tidak memprotes bahkan sedikit sebelum ini, namun telah muncul dengan keriuhan sekarang. Bolehkah saya tahu apa yang Anda maksud dengan ini? Ye Zong dengan sungguh-sungguh menuntut. Ekspresinya sedikit jelek saat dia mempelajari kelompok orang ini, yang datang dengan niat jahat. Penatua Ye Zong pasti bercanda. Bagaimana peristiwa besar seperti pernikahan bisa dianggap sebagai permainan anak-anak? Klan Ye Anda mengambil inisiatif untuk menyebutkannya saat itu. Bagaimana Anda akan membiarkan akun klan Chao saya ke dunia luar sekarang karena Anda tiba-tiba menariknya kembali? Pria muda yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu itu tersenyum tipis. Tangannya mengepal dengan lembut dan gumpalan api melompati ujung jarinya. Dia segera melirik Ye Zong. Mungkinkah Penatua Ye Zong sengaja bermain dengan klan Chao? Ekspresi Ye Zong berubah setelah mendengar ini. Chaodan, lebih baik kamu tidak mencoba memutarbalikkan kata-katamu untuk menebus argumen yang salah. Semua orang tahu ambisi liar klan Chao Anda dalam ingin menelan klan Ye saya. Anda tidak perlu menggunakan masalah seperti itu sebagai alasan. Xin Lan yang berwajah hijau tidak tahan dengan sikap Chaodan yang sombong, sehingga dia berteriak dengan marah. Pemuda itu tersenyum pada wajah cantik dan hijau Xin Lan. Dia berkata, Xin Lan, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, aku masih dianggap tunanganmu. Ini benar-benar sedikit terlalu sulit bagimu untuk berteriak padaku. Saya akan mengajari Anda beberapa sopan santun setelah Anda memasuki klan Chao di masa depan, Tuan Muda Chaodan. Pernikahan ini hanya pada tahap awal, di mana masih dipertimbangkan. Tidak ada keputusan nyata yang dibuat. Oleh karena itu, klan Ye saya memiliki hak untuk mencabutnya. Ekspresi Ye Zong tenggelam saat dia berkata, Xin Lan tidak akan menikah dengan klan Chao. Kami akan memperlakukan pernikahan ini sebagai tidak ada di masa depan. Saya harap Tuan Muda Chaodan tidak akan terus mengganggu kita karena masalah ini. Chaodan menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata Ye Zong. Dia berkata dengan senyum tipis, klan Ye saat ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Ye Anda dapat mendapatkan kembali kejayaan saat itu setelah pertempuran besar di kota Ye? Klan Chao bukan lembah sungai es. Kata-kata Chaodan mengandung kepadatan tambahan ketika dia selesai berbicara. Wajah Ye Zong menjadi hijau ketika dia mendengar Chaodan bersikap belak-belakan ini. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun untuk membantahnya. Klan Chao telah menghasilkan cukup banyak alkemis yang luar biasa. Kemampuannya untuk mengumpulkan orang bahkan lebih besar dari kemampuan lembah sungai es. Selain itu juga membantu beberapa keberadaan super kelas Douzun memperbaiki pil obat di seluruh benua. Dengan bantuan ini, orang-orang ini kemungkinan besar tidak akan menolak permintaan klan Chao. Jika orang-orang ini dikumpulkan bersama, kekuatan mereka memang akan berada pada tingkat yang bahkan lembah sungai es tidak dapat dibandingkan dengannya. Batuk. Ye Zong, ada sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali setelah dikatakan. Karena Anda telah menyebutkannya, klan Chao akan kehilangan banyak muka jika ditarik kembali. Selain itu, menikah dengan klan Chao juga akan sangat bermanfaat bagi klan Yemu. Pria tua berpakaian abu-abu itu, yang tidak berbicara sejak awal, akhirnya mengangkat matanya dan perlahan berkata. Hari ini, kami datang atas perintah kepala klan Chao. Kita harus membawa orang itu bersama kita. Ekspresi Ye Zong berubah setelah mendengar ini. Namun, dia sedikit takut ketika melihat pria tua berpakaian abu-abu ini.
Dia dengan pahit menjawab, bahkan Luo Yizunze secara pribadi telah datang. Klan Chao sangat memikirkan klan Yeku, pernikahan dengan klan Chao mungkin untuk sementara menyelesaikan masalah mendesak kita, tetapi klan Ye ini kemungkinan besar harus mengubah nama keluarganya menjadi Chao di masa depan. Karena itu, saya tidak bisa mematuhi ini. Petik 2. Pria tua berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya. Dia perlahan menggeser kakinya ke depan. Setelah dia mengambil langkah ini, aura menakutkan segera muncul entah dari mana, seperti gelombang besar yang tingginya mencapai ratusan ribu kaki. Tiba-tiba memenuhi aula, menyebabkan wajah beberapa anggota klan Ye yang lebih lemah segera menjadi pucat. Huff. Sosok tua tiba-tiba muncul di depan kelompok Ye Zong ketika aura pria tua berpakaian abu-abu itu meletus. Kakinya menginjak tanah saat riak tak terlihat menyebar dari kakinya seperti kilat. Pada saat yang sama, aura besar dan kuat lainnya menyebar, menghalangi aura menakutkan dari pria tua berpakaian abu-abu itu. Meskipun klan Chao kuat, itu benar-benar tidak memiliki sikap klan besar dengan menggertak orang lain dengan cara ini dengan kekuatannya. Orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah Tian Huo Zunze. Matanya terkunci pada pria tua berpakaian abu-abu itu saat dia dengan samar menegur. Dou Zun. Kemunculan tiba-tiba dari Tian Huo Zunze telah menyebabkan pria tua berpakaian abu-abu itu sedikit terkejut. Dia segera menyipitkan matanya. Senior, junior ini adalah Chao Dan. Masalah hari ini adalah sesuatu antara klan Chao Ku dan klan Ye. Saya harap senior tidak akan campur tangan. Jika Anda memiliki masalah tentang penyempurnaan pil di masa depan, Anda mungkin dapat menemukan klan Chao saya. Chao Dan juga sedikit mengerutkan kening sebelum segera menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia tidak menunjukkan rasa takut seperti orang biasa ketika menghadapi Dou Zun. Dengan kekuatan besar dari klan Chao, tidak kekurangan beberapa elit Dou Zuns yang ingin meminta para tetua klan untuk memurnikan pil untuk mereka. Karena dia telah melihat banyak dari mereka, dia tidak lagi merasa takut. Pil pemurnian. Tian Huo Zunze hanya tersenyum saat mendengar ini. Dia dengan samar menjawab, itu tidak perlu. Saya yang lama secara alami memiliki orang yang lebih cocok untuk dicari jika saya ingin memperbaiki pil. Selain itu, saya telah ditugaskan olehnya untuk menjaga klan Ye. Bagaimana mungkin aku yang lama tidak ikut campur? Ekspresi Chao Dan sedikit berubah ketika dia mengerti bahwa Tian Huo Zunze tidak memberinya wajah apapun. Dia segera memperingatkan dengan suara serius, masalah hari ini adalah perintah dari kepala klan. Orang itu harus pergi bersama kita. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kalau tidak, orang itu akan menjadi musuh klan Chao Ku. Ekspresi anggota klan Ye menjadi jelek setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Chao Dan karena mereka membawa ancaman. Klan Chao benar-benar mengesankan. Namun, saya pasti melindungi orang ini hari ini. Sementara aula besar menjadi sunyi, tawa samar dan dingin tiba-tiba terdengar. Itu menyebabkan Ye Zong, Xin Lan, dan yang lainnya di aula terkejut. Kegembiraan segera melonjak ke wajah mereka. Bab 1122, taruhan sebuah tawa samar dan dingin terdengar di halaman depan, menyebabkan ekspresi Chao Dan menjadi jauh lebih gelap dan lebih serius. Dia menoleh, dan matanya mendarat di sebuah pintu yang mengarah ke halaman depan. Dua sosok perlahan muncul di tempat itu. Aku bertanya-tanya mengapa klan Ye tiba-tiba menjadi begitu kuat. Ia telah menemukan cukup banyak pembantu. Chao Dan memperhatikan Xiao Yan dan dokter peri kecil saat mereka berjalan perlahan. Sudut mulutnya bergerak sedikit saat dia berbicara dengan tawa dingin. Xiao Yan menatap pria di depannya ini, yang tampak sangat muda. Matanya berhenti sejenak pada lencana di dadanya dan beberapa kejutan melintas di matanya. Klan Chao ini memang layak menjadi keluarga alkemis. Generasi muda yang telah dipersiapkan sebenarnya sekuat ini. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun Xiao Yan melihat seorang alkemis tingkat 7 yang begitu muda. Tentu saja, Xiao Yan tidak merasa terkejut bahwa pihak lain bisa mendapatkan prestasi seperti itu. Benua itu sangat luas dan pasti akan ada beberapa jenius pemurnian pil. Ini, bersama dengan perawatan keluarga alkemis seperti klan Chao sejak usia muda, pencapaian mereka secara alami akan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seorang alkemis biasa. Jika saya ingat dengan benar, Anda harus dipanggil Xiao Yan kan? Orang ini adalah wanita racun yang menyedihkan yang membuat keributan besar di dalam wilayah pil. Mata Chao Dan menatap Xiao Yan dan dokter peri kecil sebelum berbicara dengan senyum tipis.
Xiao Yan berhenti di samping Tian Huo Zunze. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, gaya klan Cao memang cukup megah. Tuan Xiao Yan, orang ini bernama Cao Dan. Dia dikenal sebagai jenius pemurnian pil yang datang sekali dalam 100 tahun dalam klan Cao. Meskipun usianya masih muda, dia telah mencapai level alkemis tingkat 7. Dia juga cukup terkenal di wilayah pil ini. Ye Zong dengan lembut menjelaskan siapa dia kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya tertuju pada Cao Dan berkata, Tuan muda Cao Dan, masalah antara klan Ye dan Cao hanyalah dendam kecil. Mengapa kalian masing-masing tidak mundur selangkah? Rasa dingin melintas di mata Cao Dan saat dia melihat wajah tersenyum Xiao Yan. Dia dengan samar berkata, mundur selangkah. Bagaimana akun klan Cao saya ke dunia luar? Saat itu, klan Cao saya telah membuat pengumuman publik setelah klan Ye datang untuk membicarakan pernikahan ini. Jika kita gagal menikah sekarang, apakah klan Cao tidak akan kehilangan banyak muka? Bisakah ini masih dianggap sebagai dendam kecil? Kalau begitu, Tuan muda Cao Dan bersikeras untuk membawanya bersamamu hari ini. Xiao Yan perlahan maju selangkah dan tertawa pelan. Cao Dan menyipitkan matanya menghadapi sikap Xiao Yan yang agak menggertak. Dengan bakat pemurnian pilnya, jarang ada anggota generasi muda yang memperlakukannya seperti ini selama bertahun-tahun. Cao Dan tidak hanya tidak mundur selangkah saat dia melihat Xiao Yan di depannya, sebaliknya, dia mengambil langkah maju. Kesenjangan antara Xiao Yan dan dia adalah kaki pendek. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berkata, Xiao Yan, aku telah mendengar tentangmu dan tahu bahwa kamu mampu bertarung, tetapi kamu harus memperbaikinya. Klan Cao ku bukanlah lembah sungai es. Selama klan Cao saya mengucapkan kata itu, bahkan Anda mungkin akan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Petik 2. Aku bahkan berani membunuh anggota Hall of Souls. Apakah menurutmu klan Cao-mu bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Hall of Souls? Xiao Yan perlahan merentangkan 5 jarinya saat dia dengan tenang menjawab. Ekspresi Cao Dan akhirnya berubah setelah mendengar ini. Dengan kemampuan klan Cao untuk memanggil pembantu, itu memang bisa dibandingkan dengan lembah sungai es. Namun, dengan membandingkannya dengan Hall of Souls, klan Cao mereka akan kehilangan kualifikasi itu. Bagaimanapun, Hall of Souls berdiri bahu-membahu dengan Pil Tower. Klan Cao mereka hanya mengandalkan Pil Tower. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Hall of Souls? Xiao Yan, aku tahu kamu berani, tapi terkadang, kamu harus sedikit lebih rasional. Orang-orang ini mungkin tidak dapat membawa Xin Lan pergi, tetapi lain kali kita datang, saya percaya bahwa hanya 2 elit Dozuns di belakang Anda tidak akan banyak berguna. Klan Cao ku memang memiliki kemampuan ini. Dengan harga diri Cao Dan, secara alami tidak mungkin baginya untuk tunduk pada Xiao Yan. Karena itu, dia segera dan dengan dingin tertawa saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Menyinggung klan Cao untuk klan Ye benar-benar tidak berguna. Jika kamu bersedia, klan Cao ku akan menyambutmu sebagai teman. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, lupakan saja, Tuan muda Cao Dan. Apa yang Anda katakan tidak menarik saya, silakan pergi hari ini. Aku tidak akan menyerahkan Xin Lan kepadamu. Xiao Yan, Anda lebih baik tahu situasinya. Cao Dan berteriak dengan marah. Ekspresinya tenggelam setelah ditolak oleh Xiao Yan dengan cara yang lugas. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Kedua tangannya disilangkan di depannya saat dia mempelajari Cao Dan. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ekspresi Cao Dan menjadi lebih suram setelah dilihat oleh Xiao Yan dengan cara ini. Berjubah abu-abu, wajah pria tua yang penuh kerutan itu mengerut. Segera, dia mengambil langkah lambat ke depan. Kamu akan tetap tertinggal jika kamu mengambil langkah maju lagi. Hanya kekuatan 1 bintang Douzun milikmu ini yang tidak memiliki kualifikasi untuk berperilaku kejam di sini. Pria tua berjubah abu-abu itu baru saja melangkah maju ketika sosok putih di depannya melintas. Suara dingin yang jernih ditransmisikan ke telinganya. Ekspresi lelaki tua berpakaian abu-abu itu sedikit berubah setelah mendengar kata-katanya. Matanya menatap dokter peri kecil di depannya dan ekspresi ketakutan melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa dokter peri kecil juga seorang elit Douzun. Selain itu, levelnya kemungkinan bahkan lebih tinggi darinya. Kata-kata dokter peri kecil baru saja terdengar ketika tampaknya telah memecahkan suasana tegang pedang. Semua orang dari klan Cao, termasuk 2 orang tua berjubah merah tiba-tiba maju beberapa langkah. Aura megah berdesir di tempat ini seperti gelombang,
membentuk tekanan besar. Huff. Tian Huo Zunze mendengus dingin setelah melihat dua lelaki tua berjubah merah itu melangkah maju. Dia juga mengambil langkah maju dan muncul di sisi kiri Xiaoyan. Aura yang kuat melonjak keluar dan menekan aura hampir 100 orang di sisi yang berlawanan. Kenapa? Apakah Tuan Muda Cao dan berencana menggunakan kekuatan? Namun, hanya satu bintang Douzun saja tampaknya tidak cukup. Xiaoyan tersenyum tipis sambil berkomentar. Xiaoyan, kamu seharusnya tidak terlalu senang dengan dirimu sendiri. Menyinggung klan Cao saya bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Bahkan jika kita akhirnya gagal kali ini, pasti akan ada barisan yang lebih kuat yang datang di waktu berikutnya. Apa yang bisa kamu lakukan saat itu? Kilatan dingin melintas di mata Cao dan saat dia berbicara. Dia mengalihkan pandangannya ke kelompok Yezong saat dia dengan dingin tertawa. Pada saat itu, kelompok ini paling-paling akan pergi begitu saja. Namun, klan Ye kemungkinan akan menjadi target klan Cao untuk melampiaskan amarahnya. Kemungkinan klan Ye akan dihapus dari Pil Region di masa depan, ekspresi kelompok Yezong tanpa sadar berubah setelah mendengar ini. Namun, apa jalan lain yang dimiliki klan Ye saat ini? Jika mereka kehilangan Xiaoyan, klan Ye akan benar-benar menurun. Terlebih lagi, jika mereka meninggalkan Xiaoyan dan memenuhi pernikahan antara klan Cao dan Ye, kemungkinan besar klan Ye juga akan segera disingkirkan. Yezong tidak percaya bahwa klan Cao akan benar-benar membantu klan Ye memulihkan kejayaannya. Alasan klan Cao bertindak dengan cara ini hanyalah untuk menelan klan Ye dan memperkuat klan Cao. Klan Ye akan bertindak atas perintah Tuan Xiaoyan. Mata Yezong berkedip sesaat sebelum dia mengambil keputusan. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke punggung Xiaoyan dan berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi Cao dan berubah suram saat melihatnya membungkuk. Suaranya gelap dan dingin saat dia berkata, "Baiklah, kamu, Yezong, benar-benar menjadi lebih berani dan lebih berani." Yezong terlalu malas untuk peduli dengan sinisme Cao dan tidak peduli apa masalahnya, dendam antara klan Ye dan Cao memang telah terbentuk. Tuan Muda Cao dan, silakan pergi. Xiaoyan berbicara dengan suara tenang. Pilihan Yezong membuatnya sedikit terkejut. Orang tua ini telah menempatkan semua chipnya pada Xiaoyan. Jika sesuatu terjadi pada Xiaoyan di tengah jalan, kemungkinan klan Ye akan benar-benar selesai. Ekspresi Cao dan berubah-ubah. Dia tidak akan diusir begitu saja dengan tangan kosong. Namun, jika dia ingin menggunakan kekuatan, pihak lain memiliki dua elit Douzuns dan tidak perlu takut pada sisinya. Setelah merenung cukup lama, mata Cao dan tiba-tiba menyapu tubuh Xiaoyan. Dia bertanya, "Dikabarkan bahwa kamu juga seorang alkemis. Saya tahu sesuatu tentang pemurnian pil." Xiaoyan menjawab secara acak. Tampaknya orang ini memang tidak mau menyerah begitu saja. "Kalau begitu, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika saya kalah, klan Cao dapat memilih untuk tidak memiliki pernikahan ini. Namun, jika saya menang, Anda tidak akan terlibat dalam masalah ini." "Apa yang kamu katakan?" Senyum dingin melintas di wajah Cao dan saat dia bertanya. "Oh." Xiaoyan mengangkat alisnya. Dia tampak sedikit tertarik saat dia bertanya sambil tersenyum, "Bolehkah saya tahu bagaimana Tuan Muda Cao dan berniat berjudi?" Senyum dingin di hati Cao dan dengan cepat melebar setelah melihat Xiaoyan menunjukkan minat. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Douqi, kemungkinan besar dia tidak akan cocok dengan Xiaoyan. Namun, jika harus bersaing dengan keterampilan pemurnian pil, dia akan membiarkan Xiaoyan tahu bahwa dia berusaha untuk menjadi mengesankan di depan seorang master sejati, mencari penghinaan sendiri dalam prosesnya. Ejekan melintas di hati Cao dan. Namun, senyum di wajahnya tampak cemerlang saat dia menjawab, "Karena kita berdua adalah alkemis, kita tentu saja tidak bisa bertarung seperti orang-orang bodoh itu. Kita harus mengikuti aturan para alkemis. Mari kita saling menantang dalam hal bermain api." Sekelompok api hitam pekat tiba-tiba muncul dari tangan Cao dan begitu kata-katanya terdengar. Segera, klaster itu bergoyang-goyang di telapak tangannya. Itu berubah menjadi dua ular kecil hitam gelap yang terus-menerus meluncur di sekitar jarinya, tampak patuh seperti roh. "Tuan Xiaoyan, jangan berjanji padanya. Cao dan memiliki bakat luar biasa hebat dalam hal mengendalikan api. Bahkan di klan Cao, seseorang dapat menghitung jumlah orang yang melampaui dia dengan jarinya." Yezong buru-buru menjawab setelah mendengar kata-kata Cao dan. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat mendengar ini.
Tak disangka Cao Dan memiliki bakat seperti itu dalam hal pengendalian api. Apa yang kamu katakan? Jika Anda tidak berani menerima tantangan, Anda bisa mengatakannya. Aku bukan orang yang akan mempersulit orang lain. Cao Dan menatap Xiao Yan sambil tersenyum dingin. Kata-kata, membuat hal-hal sulit bagi orang lain benar-benar tampak sedikit lucu ketika diucapkan dari mulutmu. Xiao Yan menyeringai dan menggelengkan kepalanya, mengabaikan ekspresi tenggelam Cao Dan. Jangan gunakan lidahmu yang fasih. Apakah Anda akan bersaing? Jika tidak, saya mungkin akan kembali tanpa membawa apa-apa. Namun, orang-orang yang akan datang lain kali tidak akan semudah itu untuk dihadapi. Cao Dan berkata dengan dingin. Dia merasakan kemarahan melompat di dalam hatinya ketika dia melihat senyum di wajah Xiao Yan. Karena kamu menyukainya, aku akan menemanimu. Xiao Yan tersenyum. Senyum itu mengandung kelicikan tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Xiao Yan belum pernah bersaing dengan orang lain dalam hal bermain api sebelumnya. Namun, satu-satunya hal yang dia sadari adalah bahwa dia berspesialisasi dalam Bab 1123, bermain dengan api. Bahkan Cao Dan tanpa sadar terkejut ketika dia melihat bahwa Xiao Yan akhirnya benar-benar menyetujui taruhan ini. Senyum dingin tanpa sadar menyebar di wajahnya. Kamu memang berani. Setelah tertawa dengan suara yang tampaknya dipenuhi dengan ejekan atau pujian, Cao Dan menoleh dan dengan hormat berkata kepada lelaki tua berpakaian abu-abu itu, "Penatua kehormatanku, tolong serahkan masalah ini padaku." Pria tua berpakaian abu-abu itu menganggukkan kepalanya tanpa ada perubahan ekspresi setelah mendengar ini. Namun, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Mata dingin dari dokter peri kecil telah menyebabkan dia merinding. Bukannya dia belum pernah mendengar reputasi badan racun yang menyedihkan. Namun, itu memang pertama kalinya dia melihat tubuh racun sedih yang mencapai kekuatan kelas Douzun. Mundur saja. Setelah melihat pria tua berpakaian abu-abu itu mundur, Cao Dan membalikkan tubuhnya ke arah orang-orang di belakangnya, dan melambaikan tangannya. Sekelompok orang itu buru-buru mundur dan segera menciptakan ruang kosong di halaman depan. Tuan Xiao Yan, kamu benar-benar berniat untuk bersaing dalam hal bermain api dengannya. Ye Zong ragu-ragu sejenak setelah melihat apa yang sedang berlangsung. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara lembut. Reputasi Cao Dan dalam hal bermain api benar-benar luar biasa. Meskipun Xiao Yan juga seorang alkemis tingkat 7, itu sedikit berisiko jika itu hanya kompetisi dalam hal manipulasi api. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Secara alami yang terbaik adalah dia bisa menggunakan metode yang melibatkan sedikit usaha untuk menyingkirkan orang-orang ini. Karena Tuan Xiao Yan bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Ye Zong hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya setelah melihat bahwa dia tidak dapat mengubah pikiran Xiao Yan. Dia segera mengingatkan, api hitam pekat di tangan Ye Zong adalah api binatang yang sangat kuat. Dikabarkan bahwa klan Cao menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya dari tubuh binatang ajaib peringkat 8. Kekuatannya sangat hebat. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan api surgawi, api biasa akan mengalami kesulitan untuk melawannya. Xiao Yan tidak merasa terkejut setelah mendengar ini. Dia sudah merasakan bahwa api hitam pekat itu cukup kuat ketika muncul. Ye Zong melambaikan tangannya setelah mengingatkan Xiao Yan. Semua orang perlahan mundur dan meninggalkan area yang luas untuk mereka berdua. Senyum di wajah Cao Dan menjadi lebih padat ketika semua orang mundur. Dia perlahan mengambil langkah ke depan dan menjentikkan jarinya. Api berwarna hitam pekat di tangannya segera melonjak. Itu bergoyang-goyang di atas kepalanya dan membentuk elang hitam pekat yang besar. Nyala api tampak aneh karena terbakar karena penampilannya yang gelap dan padat. Api milikku ini disebut api setan gelap. Itu diperoleh dari tubuh singa berkepala 3 langit gelap, binatang ajaib peringkat 8. Elang api berwarna hitam berlama-lama di atas kepala Cao Dan. Itu mengeluarkan teriakan elang yang tajam. Ada sedikit kebanggaan di mata Cao Dan saat dia memperkenalkan nyala apinya. Api setan gelap ini mungkin tidak sebanding dengan api surgawi, tetapi kekuatannya juga spektakuler. Saat itu, klan Cao telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan api ini. Mata Xiao Yan melirik elang hitam besar itu. Dia sedikit mengangguk. Memang ada alasan mengapa orang ini sombong. Seorang alkemis biasa tidak dapat dibandingkan dengan Cao Dan ini, yang mampu mengendalikan nyala apinya dengan keakraban seperti itu. Sial baginya, memanipulasi api adalah spesialisasi Xiao Yan,
terutama setelah dia berlatih keterampilan penciptaan api. Kontrol Xiao Yan atas api telah mencapai tingkat puncak. Jika Yao Lao melihat kontrol api Xiao Yan saat ini, kemungkinan besar Yao Lao pasti akan memujinya. Taruhan ini adalah sesuatu yang menurut Cao dan akan mudah dimenangkan. Namun, dia tidak menyimpulkan bahwa ini juga akan menjadi spesialisasi Xiao Yan. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan gumpalan api berwarna hijau perlahan naik dari ujungnya. Setelah itu, ia meninggalkan ujung jarinya dan membubung bersama angin. Itu dengan cepat berubah menjadi serigala api besar yang melolong ke langit. Raungan serigala terus berlama-lama di udara seluruh kota. Api berwarna hijau ini secara alami adalah api inti teratai hijau. Jika bermain dengan api, Xiao Yan lebih akrab dengan memanipulasi api inti teratai hijau. Suhu perlahan naik setelah serigala api berwarna hijau muncul. Mata Cao dan tiba-tiba menyusut. Matanya dengan rakus melirik serigala api. Itu memang api surgawi. Rumor itu benar. Bocah ini memiliki api surgawi. Namun, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan api saat bermain dengan api. Memiliki api surgawi tidak berarti dia bisa menang. Cao Dan menjilat bibirnya saat dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah serigala api di atas kepala Xiao Yan. Segera, elang api hitam mengeluarkan teriakan elang yang keras saat meluncur di atas langit. Setelah itu, ia mengeluarkan suara, swoosh, saat memotong udara dan bergegas menuju serigala api dengan kecepatan seperti kilat. Melolong. Serigala berwarna hijau hanya melolong panjang di hadapan serangan elang api. Setelah itu, punggungnya bergetar dan sepasang sayap api memanjang darinya. Sayapnya mengepak saat melebarkan mulutnya yang ganas dan bertabrakan dengan elang api. Api menembak ke segala arah saat keduanya dengan kejam menerkam satu sama lain, menggigit pihak lain dengan cara yang tidak terkendali. Nyala api di atas tubuh mereka mengikis pihak lain tanpa mempedulikan nyawa mereka. Semua orang di bawah sedikit kagum ketika mereka melihat gertakan liar dari dua binatang api. Mereka telah melihat pertarungan antara Doki, tetapi pertarungan antara api jarang terlihat. Kedua binatang api itu dengan liar menggigit satu sama lain di langit, tetapi mereka juga sangat gesit. Mereka membalik tubuh mereka dan melompat-lompat. Seorang ahli biasa tidak akan bisa menangkap mereka. Semua orang mengerti dengan jelas bahwa ini karena kendali mereka atas api mereka. Jika itu adalah seseorang dengan keterampilan yang lebih lemah, bahkan tidak perlu membahas pembentukan binatang api dan bertarung dengan yang lain. Kemungkinan hanya mempertahankan bentuk binatang itu akan menghabiskan semua kekuatan spiritual mereka. Gumpalan api terus melayang dari langit saat kedua binatang api itu saling bertarung. Setelah itu, mereka perlahan-lahan menyebar. Xiao Yan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Matanya terfokus pada pertarungan di langit. Yang diperlukan hanyalah pikirannya untuk mengendalikan binatang api. Pertarungan semacam ini adalah pertikaian antara kekuatan-kekuatan spiritual mereka. Dibandingkan dengan sikap bebas dan mudah Xiao Yan, wajah Cao Dan tampak sedikit lebih serius. Selama pertukaran pertama antara binatang api, dia sampai pada pemahaman bahwa dia telah bertemu dengan lawan yang tangguh kali ini. Kontrol pihak lain dari binatang api dan tingkat realitas binatang api tidak kalah. Jika ini terus berlanjut, api setan langit gelap tidak akan mampu bertahan melawan api surgawi. Cao Dan sedikit mengernyit saat dia melihat nyala elang hitam menjadi lebih pucat selama pertarungan di langit. Sesaat kemudian, dia tertawa dingin. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan botol giok merah menyala muncul di tangannya. Dia membuka tutup botol dan nyala api seperti darah keluar darinya. Setelah itu, Cao Dan menggigit jari tengahnya dan setetes darah jatuh ke dalamnya. Jadi bagaimana jika kamu memiliki api surgawi? Bisakah kamu bertahan melawan dua apiku? Riak intens segera terbentuk di kumpulan api seperti darah cerah setelah darah segar menetes ke dalamnya. Di bawah kendali Cao Dan, itu berubah menjadi anjing merah darah. Mata merah darahnya mengandung kilau dingin. Keempat cakarnya menginjak tanah saat ia menyerbu ke pertempuran di langit. Bersama dengan elang hitam, ia dengan liar menggigit serigala api, merobek api berwarna hijau di tubuh serigala dengan setiap gigitan. Gelombang keributan segera terdengar di dalam halaman ketika semua orang menyaksikan pemandangan ini. Orang-orang dari klan Cao bersorak sementara orang-orang dari klan Ye saling berhadapan, tampak agak pendiam saat mereka melakukannya. Mereka tidak menyangka Cao Dan bisa mengendalikan banyak api sekaligus. Harus diketahui bahwa setiap jenis api membutuhkan kekuatan spiritual yang besar.
Jika seseorang mengendalikan dua jenis api, tingkat kelelahan akan meningkat. Selain itu, seseorang harus melakukan banyak tugas. Oleh karena itu, sangat jarang ada alkemis yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan banyak api. Tampaknya peringatan Ye Zong bukan tanpa alasan karena Cao Dan memiliki bakat luar biasa dalam manipulasi api. Xiao Yan juga sedikit merajut alisnya karena adegan ini. Dia samar-samar berkata, mereka hanyalah dua api. Setelah mengucapkan kata-kata ini, serigala api yang dikendalikan oleh pikirannya dengan tangkas mengelak. Mulutnya yang ganas tanpa ampun menggerogoti elang dan anjing hitam itu. Untuk sesaat, langit kacau karena api secara acak terbang ke segala arah. Kelompok Ye Zong menghela nafas lega ketika mereka melihat binatang api, yang diciptakan Xiao Yan, dengan cepat mengalahkan lawan-lawannya. Itu memang layak menjadi api surgawi. Jika itu adalah nyala api lain, kemungkinan besar itu akan dicabik-cabik oleh kedua binatang api itu. Cao Dan mengerutkan kening ketika dia melihat serigala api, yang diciptakan dari api surgawi, sekuat ini. Ekspresi kejam melintas di matanya. Dia melambaikan tangannya dan dua botol giok muncul di depannya. Topi mereka dibuka. Api abu-abu dan ungu membumbung keluar dari botol. Bahkan ekspresi Ye Zong di sisi klan Ye menjadi sedikit pucat ketika dia melihat dua kelompok api muncul. Dia tidak menyangka Cao Dan mencapai tahap di mana dia bisa mengendalikan 4 jenis api pada saat yang bersamaan. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia harus akui bahwa dia tidak dapat mencapainya. Bermain api denganku. Jika Anda tidak mengandalkan api surgawi, Anda bahkan tidak akan mampu bertahan melawan saya. Cao Dan dengan dingin tertawa. Dua tetes darah lainnya memasuki dua kelompok api. Segera, dua kelompok api berubah menjadi binatang api yang menyerbu ke depan. Setelah itu, mereka mengepung serigala api berwarna hijau. Di bawah serangan 4 binatang api dari segala arah, bahkan serigala api, yang terbentuk dari api surgawi, tidak dapat bertahan. Dengan mengendalikan 4 jenis api, serangan gabungan mereka memang sangat kuat. Namun, jelas bahwa ini adalah batas dari Cao Dan. Orang bisa tahu ini dari putih pucat di wajahnya. Xiao Yan, bermain api tidak hanya mengandalkan kualitas. Kuantitas juga sangat penting. Anda harus mengingat ini di hati Anda ketika Anda bersaing dengan orang lain di masa depan. Senyum di wajah Cao Dan menjadi lebih kaya saat dia melihat serigala api dikalahkan. Matanya berayun ke Xiao Yan saat dia tanpa sadar tertawa dengan nada yang agak senang. Xiao Yan samar-samar meliriknya. Segera, dia tertawa. Terima kasih telah mengingatkan Tuan Muda Cao Dan. Karena ini masalahnya, aku akan menang dengan kuantitas. Setelah mengucapkan kata-kata menghasut seperti itu, Xiao Yan menjentikkan jarinya. 10 botol giok muncul. Setelah itu, ledakan terdengar, dan mereka meledak. Setelah 10 botol giok pecah, 10 kelompok api dari berbagai kilau perlahan naik di depan banyak mata yang terpana. Setelah itu, mereka bergoyang sejenak sebelum berubah menjadi 10 binatang api yang ganas. Nyala api ini semuanya adalah api binatang buas. Itu adalah makanan yang diperoleh Xiao Yan untuk Life Transforming Flame. Namun, sekarang dia memiliki Corvette, Beast Flame setelah kehilangan tujuannya. Tidak disangka dia bisa menggunakannya sekarang. Mata Xiao Yan tertuju pada wajah Cao Dan, yang seketika menjadi kusam. Sudut mulutnya mengandung ejekan. Kamu hanya bisa mengendalikan 4 jenis api, namun kamu berani keluar dan bersaing dengan orang lain dalam hal manipulasi api. Bab 1124, Penyihir Klan Cao 10 kelompok api berwarna berbeda berubah menjadi binatang api ganas yang perlahan naik ke langit. Kilauan berbagai warna mendarat di ekspresi terkejut semua orang di bawah saat mereka melakukannya, menyebabkan pemandangan itu tampak sangat lucu. 10 jenis api bersama dengan api inti teratai hijau sebelumnya membentuk total 11 api. Xiao Yan mampu mengendalikan 11 api dengan kekuatannya sendiri. Halaman menjadi sunyi ketika semua orang menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Beberapa saat kemudian sebelum beberapa suara dari menghirup udara dingin perlahan muncul. Setiap kali seseorang mengendalikan nyala api tambahan, itu akan berdampak buruk pada kekuatan spiritual seseorang. Dengan kemampuan Cao Dan, dia paling mampu mengendalikan 4 jenis api. Selain itu, ini telah memungkinkan dia untuk mencapai titik di mana dia hampir tidak dapat menemukan lawan dalam klan Cao, namun Xiao Yan saat ini memungkinkan dia untuk memahami apa yang dimaksud dengan selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana.
11 jenis api. Bahkan jika Cao Dan menggunakan semua kekuatan spiritualnya, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mengendalikan mereka sepenuhnya, apalagi mengubahnya menjadi bentuk binatang untuk bertarung dengan orang lain. Api yang ganas naik ke udara. Suhu tinggi yang menyebar ke bawah menyebabkan mulut Cao Dan kering. Wajahnya yang sudah agak pucat menjadi lebih pucat. Kemampuan Xiao Yan merupakan pukulan yang sangat besar baginya. Bagaimana itu mungkin? Cao Dan dengan lembut bergumam di mulutnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Xiao Yan tampak jauh lebih muda darinya. Bagaimana mungkin dia mengendalikan 11 jenis api? Level ini adalah sesuatu yang bahkan saudara perempuannya, yang dianggap sebagai penyihir di klannya, tidak dapat melakukannya. Mustahil. Mata Cao Dan menjadi jauh lebih merah setelah dia menggumamkan kata itu. Dia tampak seperti pecandu judi yang akan kehilangan semua kekayaannya. Dia mengeluarkan raungan marah saat sebuah pikiran melintas di hatinya. 4 binatang api di langit memancarkan raungan rendah dan dalam saat mereka menyerang binatang api warna-warni Xiao Yan. Xiao Yan memperhatikan Cao Dan, yang habis-habisan, dengan ekspresi acuh tak acuh. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan 11 binatang api di langit muncul seperti harimau ganas yang turun dari gunung saat mereka bertabrakan dengan 4 binatang api Cao Dan. Setelah itu, mereka mulai merobek dan menggigit satu sama lain dengan cara yang gila. Gugusan api terus menyebar. 4 binatang api Cao Dan turun ke situasi yang kalah jumlah di hadapan angka menakutkan Xiao Yan. Mereka tidak bertahan lama sebelum api di tubuh mereka secara bertahap terkoyak. Setelah itu, mereka perlahan menghilang satu demi satu di depan banyak mata di halaman depan. Pada saat binatang api terakhir Cao Dan menghilang, 9 dari 11 binatang api milik Xiao Yan masih bertahan. Tubuh Cao Dan bergetar ketika binatang api terakhir menghilang. Kakinya segera mundur 2 langkah dengan panik. Sebuah erangan dipancarkan dari tenggorokannya pada saat yang sama. Binatang api itu berisi beberapa kekuatan spiritualnya yang tersisa. Oleh karena itu, hilangnya binatang api itu menyebabkan beberapa kerusakan pada kekuatan spiritualnya. Cao Dan, yang mundur, dengan tergesa-gesa didukung oleh 2 tetua di belakangnya. Matanya menatap 9 binatang api di langit, dan wajahnya berganti-ganti antara putih dan hijau. Dia tidak pernah mengharapkan taruhan, dia mengira dia akan menang, akan berakhir dengan dia dikalahkan dengan cara yang menyedihkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan melirik Cao Dan. Dia melebarkan mulutnya dan serigala api berubah menjadi gumpalan api berwarna hijau. Api ditembak jatuh sebelum memasuki mulut Xiao Yan. 8 binatang api lainnya secara bertahap berubah menjadi tidak ada dalam waktu singkat. Api ini, yang belum disempurnakan menjadi benih api, hanya bisa digunakan sekali. Setelah penggunaan tunggal, mereka akan menyebar jika energi di dalamnya tidak diisi ulang. Tuan Muda Cao Dan, silakan pergi. Xiao Yan menarik api inti teratai hijau. Ekspresinya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Cao Dan. Dia telah berlatih keterampilan penciptaan api dan sangat akrab dengan manipulasi api. Terlebih lagi, kekuatan-kekuatan spiritualnya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Cao Dan. Ekspresi Cao Dan menjadi jauh lebih buruk ketika dia mendengar perintahnya. Dia telah kalah dari Xiao Yan di depan begitu banyak orang. Terlebih lagi, dia telah kalah dalam manipulasi api, spesialisasinya. Ini tidak diragukan lagi setara dengan memberinya tamparan kejam. Baiklah, tidak heran Ye Zong menaruh harapannya padamu. Anda memang memiliki beberapa keterampilan. Aku telah meremehkanmu. Cao Dan menghirup udara dalam-dalam beberapa kali. Dia menekan amarah, yang muncul dari rasa malu, naik di hatinya saat dia berbicara dengan suara gelap. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Cao Dan mungkin mengatakan bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat 7, tetapi dari cara Xiao Yan melihatnya, Cao Dan paling-paling akan berada di tingkat 7 tingkat rendah. Dia tidak bisa dianggap sebagai lawan yang hebat. Tidak akan merepotkan jika Xiao Yan bertemu dengannya di pil gathering di masa depan. Saya kalah hari ini. Yakinlah bahwa saya akan menepati janji saya. Klan Caoku tidak akan datang dan mencari masalah untuk jangka waktu tertentu. Mata gelap dan ganas Cao Dan tiba-tiba beralih ke kelompok Ye Zong setelah dia berbicara. Dia kemudian melanjutkan dengan sikap dingin dan padat, namun, itu hanyalah ocehan orang gila jika klan Ye Mu ingin mendapatkan kembali kursi penatua. Klan Caoku tidak akan mau melihat hal seperti itu terjadi. Masih ada waktu kurang dari sebulan sebelum ujian dimulai.
Saya ingin melihat apakah klan Ye Anda dapat mengandalkannya untuk masuk ke 3 tempat teratas. Ekspresi Ye Zong sedikit berubah. Dia dengan dingin berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini atas nama klan Ye. Cao Dan dengan dingin tersenyum. Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan saat dia berkata, Xiao Yan, kamu memang sangat kuat. Namun, aku yakin cepat atau lambat, kamu akan menyesal telah menyinggung klan Cao. Apakah kamu sudah selesai mengatakan semua yang kamu butuhkan? Jika sudah, tolong. Xiao Yan menyilangkan jarinya dan dengan samar memerintahkan tanpa menatap Cao Dan lagi. Cao Dan dipenuhi amarah karena sikap acuh tak acuh Xiao Yan. Jika dua elit Douzun tidak mendukung Xiao Yan, kemungkinan besar dia tidak akan mampu mengendalikan dirinya sendiri dan membuat Kuyi Zun Ze menyerang, memberikan pelajaran kejam kepada orang yang penuh kebencian ini. Kamu adalah seorang alkemis. Saya pikir Anda juga akan berpartisipasi dalam pil gathering. Pada saat itu, secara alami akan ada seseorang dari klan Cao Ku yang akan menjagamu, ayo pergi. Mata Cao Dan memelototi Xiao Yan dengan cara yang berbahaya. Sesaat kemudian, dia melontarkan beberapa kata kejam sebelum tiba-tiba berbalik. Dengan lambaian tangannya, dia meninggalkan halaman ini dengan sangat enggan sambil membawa tubuh yang dipenuhi amarah. Semua ahli dari klan Cao di belakangnya saling berhadapan sebelum menghela nafas pelan dan buru-buru mengikuti. Anggota klan Ye menghela nafas lega ketika mereka melihat orang-orang dari klan Cao pergi dengan putus asa. Sorak-sorai terdengar sebagai hasilnya. Rasa hormat di mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan juga menjadi lebih umum. Kakak Xiao Yan, terima kasih. Xin Lan menghela nafas lega di dalam hatinya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan gembira. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, karena aku telah berjanji padamu, aku akan melindungi klan Ye. Setidaknya, sampai aku memenuhi janjiku. Tuan Xiao Yan, semua orang di klan Ye tidak akan pernah melupakan bantuan besar yang telah Anda lakukan untuk klan Ye. Jangan ragu untuk bertanya apakah ada yang perlu dilakukan klan Ye saya di masa depan. Meskipun ada beberapa hal yang tidak dapat kami lakukan, klan Ye Ku akan mencoba yang terbaik. Ye Zong menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan cara yang sangat serius. Saya tidak layak untuk upacara yang khusyuk dan penuh hormat dari penatua Ye Zong. Tolong jangan lanjutkan. Xiao Yan sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan saat dia menjawab sambil tersenyum. Ye Zong tersenyum ketika dia mendengar kata-katanya. Matanya mengembara ke arah Cao dan menghilang. Namun, ada beberapa kekhawatiran di matanya saat dia menghela nafas. Dari kata-kata yang Cao Dan ucapkan sebelumnya, saya pikir penyihir dari klan Cao itu kemungkinan telah kembali. Penyihir. Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah mendengar ini, merasa sedikit tidak yakin saat dia melakukannya. Ye Zong tertawa getir saat melihat ketidakpastian Xiao Yan. Dia bertanya, Tuan Xiao Yan, apa pendapatmu tentang Cao Dan? Karakternya tidak hebat, tapi dia memang memiliki beberapa keterampilan dalam hal pengendalian api. Terlebih lagi, ia mampu mencapai level alkemis tingkat 7 di usia yang begitu muda. Bakatnya layak disebut sebagai seorang jenius. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Meskipun Cao Dan sombong, dia memiliki kemampuan yang layak. Cao Dan ini tidak dapat menunjukkan sedikit pun kesombongan di depan penyihir klan Cao. Ye Zong dengan lembut menjelaskan. Nada suaranya mengandung kepahitan yang luar biasa. Jika klan Ye-nya bisa menghasilkan orang seperti itu, apakah dia masih perlu mengkhawatirkan kekuatan mereka? Penyihir semacam ini adalah karakter yang menakutkan di mana dia sendiri yang bisa diandalkan untuk mendukung seluruh klan. Oh, kejutan melintas di matanya. Klan Cao memiliki orang seperti itu. Penyihir ini bernama Cao Ying. Seluruh hidupnya telah dipenuhi dengan warna legendaris. Ketika dia lahir, dia sudah menunjukkan kekuatan spiritual yang mengejutkan orang lain. Ibunya hampir terbunuh oleh kekuatan spiritual yang menyebar darinya. Ketika dia berusia 7 tahun, dia secara resmi menjadi seorang alkemis. Pada usia 15, dia menarik perhatian Piltover dan pengecualian dibuat untuk membawanya sebagai murid inti Piltover. Dia telah berlatih dengan tenang di Piltover selama 5 tahun. Pada usia 20, dia menjadi alkemis tingkat 7 termuda di klan Cao. Saat ini, dia berusia 22. Suara lembut Ye Zong bertahan di halaman, menyebabkan semua anggota klan Ye menundukkan kepala karena malu mendengar ini. Dibandingkan dengan Cao Ying, mereka hanyalah orang-orang tak berguna yang menunggu kematian.
Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang bereaksi seperti ini. Bahkan wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi serius. Wilayah Central Plains memang dipenuhi dengan banyak talenta tersembunyi. Jika alasan dia memiliki pencapaian saat ini adalah karena kombinasi dari bakat dan usaha, Cao Ying ini sepertinya benar-benar penyihir kecil yang diberkati oleh surga. Mencapai tingkat 7 pada usia 20 tahun. Selama 2 tahun ini, dia pasti akan maju. Saya kira dia saat ini. Ye Zong berhenti ketika dia berbicara sampai saat ini. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan, saat ini dia setidaknya harus berada di puncak level 7. Seluruh halaman benar-benar sunyi. Seorang alkemis puncak tingkat 7 berusia 22 tahun. Pencapaian ini kemungkinan akan masuk 10 besar bahkan jika dibandingkan dengan 1000 tahun sejarah alkemis. Cao Ying pasti akan berpartisipasi dalam pil gathering ini. Menurut tradisi, jika seseorang ingin perlahan-lahan maju menjadi salah satu kepala raksasa menara pil, dia harus menjadi juara pertemuan pil. Ye Zong menghela nafas. Cao Ying ini cukup ambisius. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan menyerah pada pil gathering ini. Mata Ye Zong beralih ke wajah serius Xiao Yan dan perlahan berkata, gadis ini akan menjadi lawan hebatmu di pil gathering. Bab 1125, tekanan ekspresi Xiao Yan serius saat dia mengangguk. Jika Cao Ying ini benar-benar memiliki karakter yang santai, kemungkinan besar dia tidak akan menyukai kehidupan seperti ini saat berada di posisi tinggi. Tapi Tuan Xiao Yan tidak perlu terlalu takut. Cao Ying itu mungkin kuat, tetapi jika Anda bersaing satu sama lain, tidak ada yang akan tahu siapa yang akan keluar di atas selama dia belum mencapai tingkat 8. Kecuali dia telah mencapai level ini, tidak ada jaminan kemenangan. Memurnikan pil obat terkadang bergantung pada kondisi dan keberuntungan seseorang. Semua orang akan menemui kegagalan. Ye Zong buru-buru tertawa. Dia berpikir bahwa Xiao Yan khawatir setelah melihatnya diam. Xiao Yan sedikit mengangguk. Tingkat 8 dan tingkat 7 adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Setelah bertahun-tahun, sepertinya satu-satunya alkemis yang dia temui yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 8 adalah Yao Lao saja. Xiao Yan telah bertemu dengan beberapa alkemis tingkat 7 setelah tiba di wilayah dataran tengah. Namun, dia belum pernah bertemu dengan seorang alkemis tingkat 8. Kemungkinan bahkan beberapa ahli kelas Douzun harus sangat sopan kepada seorang alkemis tingkat ini. Mereka akan memiliki posisi yang mirip dengan ketinggian yang dicapai Yao Lao di dataran tengah saat itu. Alasan mengapa ada begitu sedikit alkemis tingkat 8 dengan jelas menunjukkan betapa sulitnya untuk naik ke tingkat ini. Seorang alkemis tingkat 7 mungkin bisa melakukannya dengan sangat baik di dataran tengah. Namun, jika seseorang ingin mencapai titik di mana bahkan seorang elit Douzun bersedia menjadi petarungmu, setidaknya dia harus mencapai tingkat ke-8. Xiao Yan menarik diri dari pikiran di dalam hatinya saat dia tersenyum dan berkata, tenang, aku pasti akan berhasil dalam pil gathering ini. Aku akan melakukan yang terbaik terlepas dari seberapa kuat lawannya. Ye Zong menyeringai dan mengangguk setelah mendengar jawabannya. Dia berkata, Tuan Xiao Yan, ujian dari 5 klan besar akan dimulai dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kita masih harus pergi ke Holy Pill City terlebih dahulu. Karena itu, kita harus pergi sekitar 20 hari. Jadwal yang mendesak ini menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening. Segera, dia mengangguk. Dia saat ini terdesak waktu, dan dia tidak bisa lagi menyia-nyiakannya. Namun, untungnya pelatihan penyempurnaan pilnya berangsur-angsur berkembang dengan baik. Meskipun dia belum berhasil memperbaiki pil obat tingkat 7 tingkat tinggi, peluangnya untuk berhasil ketika memperbaiki beberapa pil obat tingkat rendah dan menengah telah meningkat secara signifikan. Dengan kecepatan ini, Xiao Yan cepat atau lambat akan berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Yang perlu Anda lakukan adalah memberitahu saya sebelum Anda pergi. Saya akan beristirahat selama 1 hari sebelum melanjutkan retret dan berlatih keras untuk jangka waktu tertentu. Bahkan Ye Zong tanpa sadar menyeka keringat dingin dari wajahnya ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan akan melanjutkan pelatihannya yang berliku-liku. Penyempurnaan pil adalah masalah yang sangat melelahkan dan merepotkan. Berdasarkan akal sehat, tidak mungkin bahkan seorang alkemis tingkat 7 untuk memperbaiki pil sepanjang hari. Lagi pula, ini benar-benar terlalu melelahkan. Ini awalnya kasus berdasarkan akal sehat. Namun, Xiao Yan tidak hanya dilahirkan dengan kekuatan spiritual yang kuat tetapi dia juga mendapat bantuan dari api surgawi.
Ini memungkinkan dia menghemat staminanya saat memurnikan pil. Oleh karena itu, jika alkemis tingkat 7 lainnya paling banyak dapat memperbaiki 3 pil obat per hari, Xiao Yan akan dapat memperbaiki 6, 10, atau lebih banyak kali jumlah yang mereka bisa. Dengan kata lain, satu hari yang dihabiskannya dalam pelatihan pahit setara dengan pelatihan beberapa hari oleh orang lain. Tentu saja, pelatihan yang liar dan tidak terkendali seperti ini sangat keras. Namun, Xiao Yan telah mengalami banyak kesulitan selama tahun-tahun ini. Dia mungkin tidak memiliki apa-apa lagi, tetapi karakternya tangguh setelah diasah bertahun-tahun. Pencapaian yang dimiliki Xiao Yan hari ini jelas bukan sesuatu yang dia dapatkan secara tiba-tiba. Ye Zong merasa kagum pada Xiao Yan setelah menyeka keringat dinginnya. Dia berkata dengan suara serius, Tuan Xiao Yan, silakan terus berlatih dengan pikiran tenang. Anda bisa memberitahu saya yang lama jika Anda tidak memiliki cukup bahan obat. Bahkan jika saya harus menghabiskan seluruh koleksi klan Ye saya pasti akan mendukung Tuan Xiao Yan sampai Anda menyelesaikan pelatihan Anda. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia sekali lagi mengobrol dengan Ye Zong tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pil gathering sebelum kembali ke kamarnya sendiri sementara yang lain kembali ke kamar mereka. Xiao Yan sekali lagi memasuki ruang penyempurnaan pil pada hari kedua setelah menyelesaikan masalah yang datang dengan klan Chao. Setelah itu, dia mengumumkan bahwa dia akan melakukan retret untuk melakukan latihan keras. Segera setelah itu, bahan obat langka dalam jumlah tak terbatas dibawa keluar dari gudang klan Ye, dan mereka ditumpuk di ruang penyempurnaan pil. Karena Xiao Yan telah melangkah maju, klan Ye untuk sementara tidak lagi menghadapi gangguan dari klan Chao. Selain itu, Dokter Peri Kecil dan Tian Huo Zun Ze sesekali akan muncul. Hal ini menyebabkan faksi yang mengingini klan Ye menahan diri sedikit. Dua elit Douzuns, barisan ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh faksi biasa. Tanpa masalah yang datang dari dunia luar, klan Ye menjadi jauh lebih tenang. Waktu berangsur-angsur mengalir di tengah keheningan, muncul seperti pasir yang merembes di antara jari-jari seseorang. Mungkin itu karena pil gathering yang mendekat, tetapi seluruh wilayah pil menjadi luar biasa semarak. Hampir setiap bagian dari wilayah pil mengalami lalu lintas yang lebih besar dari biasanya. Selain itu, beberapa individu yang lebih jeli akan menemukan bahwa berbagai alkemis dengan pendakian berbeda dari berbagai tempat mulai muncul di wilayah pil satu demi satu. Jelas, orang-orang ini ada di sini karena pil gathering. Pil gathering bukan hanya acara besar di dunia alkemis, tapi juga acara besar untuk Central Plains. Setiap kali pil gathering dimulai, wilayah pil akan menjadi titik fokus dari seluruh wilayah dataran tengah dan terkadang bahkan benua. Jumlah orang atau faksi yang tak terhitung jumlahnya akan berkerumun seperti serigala lapar yang telah mencium aroma daging. Seorang alkemis adalah pekerjaan yang paling dihormati di benua Doki. Semua orang iri dengan kemampuan seorang alkemis. Beberapa alkemis mungkin tidak kuat dalam hal kekuatan tempur. Namun, alkemis itu hanya perlu mengeluarkan pil obat kecil untuk membuat para ahli bertarung atas namanya dan mengambil nyawa pihak lain. Oleh karena itu, semua orang di benua itu tahu bahwa yang terbaik adalah menghindari menyinggung seorang alkemis, terutama seorang alkemis tingkat tinggi. Ini karena orang-orang ini seperti sarang lebah. Saat seseorang menyentuh alkemis tingkat tinggi, dia akhirnya akan mengundang banyak masalah. Seorang alkemis tingkat tinggi juga seseorang yang paling diinginkan oleh beberapa faksi. Untuk mendapatkan salah satu dari mereka di bawah sayap mereka, banyak faksi akan mengeluarkan penawaran menarik. Bahkan ada beberapa faksi yang akhirnya akan bertarung sampai darah mengalir seperti sungai untuk merebut seorang alkemis tingkat tinggi. Posisi terhormat para alkemis menyebabkan pil gathering menjadi acara yang sangat penting. Semua orang tahu bahwa pertemuan semacam ini akan menarik para alkemis berbakat dari seluruh benua. Mereka yang bisa menonjol di antara mereka pasti memiliki kekuatan yang besar. Selama sebuah faksi berhasil merekrut salah satu alkemis ini, tidak diragukan lagi itu berarti bahwa kekuatan mereka akan meningkat pesat. Inilah alasan mengapa begitu banyak orang datang ke Pil Region. Selain itu, dengan berjalannya waktu, wilayah Pil yang sangat luas ini kemungkinan akan dipenuhi dengan lebih banyak orang yang datang setelah mendengar tentang pengumpulan Pil. Sementara lalu lintas manusia di dalam wilayah Pil mulai melonjak, waktu ujian 5 klan besar juga mendekat. Semua orang dari klan Ye dengan hormat berdiri di luar ruang penyempurnaan pil di bagian terdalam klan Ye. Yang berdiri di depan adalah Ye Zong, Xin Lan,
dan beberapa tetua klan Ye. Hari ini adalah hari terakhir sebelum mereka mulai bepergian ke kota pil suci. Itu juga hari di mana Xiao Yan akan menyelesaikan retretnya. Xiao Yan bahkan tidak mengambil setengah langkah keluar dari ruang penyempurnaan pil selama 20 hari ini. Lingkungan yang panas di dalam ruang penyempurnaan pil menyebabkan bahkan beberapa anggota klan Ye, yang telah mengirimkan bahan obat, takut tinggal lama. Biasanya, mereka dengan lembut meletakkan bahan obat sebelum buru-buru menarik diri dalam diam. Awan gelap akan sering berkumpul di langit dekat halaman belakang klan Ye selama 20 hari yang ganjil ini. Bahkan ada beberapa kilat yang berkumpul di dalam awan gelap beberapa kali. Namun, awan tiba-tiba akan menyebar tepat ketika sambaran petir akan turun. Perubahan seperti ini di langit secara alami menarik perhatian Ye Zong dan yang lainnya. Semua hati mereka sedikit terguncang. Mereka dapat dengan jelas merasakan gelombang energi bergelombang yang dipancarkan dari ruang penyulingan pil yang disegel ketika pil lightning hendak turun. Riak energi semacam ini sangat mirip dengan situasi yang muncul ketika beberapa pil obat tingkat tinggi 7 akan terbentuk. Meskipun mereka tidak tahu mengapa riak energi yang melonjak tiba-tiba menghilang setiap kali mencapai saat kritis, mereka semua mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan sengaja oleh Xiao Yan. Terlepas dari niat Xiao Yan, mereka samar-samar bisa memahami sesuatu. Periode pelatihan pahit ini tampaknya telah meningkatkan keterampilan penyempurnaan pil Xiao Yan. Krek-krik. Sementara berbagai pikiran diam-diam berlama-lama di hati kelompok Ye Zong, pintu batu yang tertutup rapat perlahan dibuka. Sejumlah besar panas segera menyebar dari dalam. Sosok kurus perlahan berjalan keluar saat suhu naik. Sesaat kemudian, dia muncul di depan garis pandang semua orang. Pakaian sosok kurus itu sedikit berantakan. Rambut hitamnya tersebar di sekitar kepalanya, dan wajahnya memiliki janggut yang jarang. Dia terlihat sangat menyedihkan. Namun demikian, matanya yang hitam pekat sangat cerah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kelompok Ye Zong samar-samar merasa bahwa Xiao Yan sedikit berbeda dari sebelumnya, terutama saat mereka melihatnya berjalan keluar dari ruang penyempurnaan pil. Bab 1126, keadaan spiritual perubahan semacam ini tidak jelas, tetapi itu memberi kelompok Ye Zong semacam perasaan aneh. Tampaknya Xiao Yan, yang berada di depan mereka, menjadi lebih mempesona daripada sebelum dia melakukan retret. Dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze juga sedikit terkejut karena perubahan ini. Dokter peri kecil masih baik-baik saja tetapi Tian Huo Zunze tampaknya telah tenggelam dalam pikirannya. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat begitu banyak orang di luar pintu setelah dia keluar dari ruang pelatihan. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Penatua Ye Zong, tidak perlu keagungan seperti itu, kan?" Ye Zong buru-buru pulih setelah mendengar kata-katanya. Dia tertawa sebelum melambaikan tangannya dan menyebarkan anggota klan yang telah berkumpul di sini. Sambil tersenyum, dia berkata, "Tuan Xiao Yan, kami akan memulai perjalanan kami ke kota pil suci besok. Apakah kamu siap?" Xiao Yan mengangguk. Tidak disangka waktu berlalu begitu cepat selama retretnya. Hampir sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. "Tuan Xiao Yan, tidak ada yang salah denganmu, kan?" Ye Zong melirik Xiao Yan. Dia sepertinya samar-samar merasakan semacam tekanan samar ketika dia dekat dengan Xiao Yan. Tekanan semacam ini sepertinya berasal dari dalam jiwanya, menyebabkan dia sulit untuk mengabaikannya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi tidak pasti dalam menghadapi pertanyaan Ye Zong. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang bisa terjadi padaku?" Dari cara Xiao Yan bertindak, sepertinya dia tidak menyadari sedikit perubahan. Ye Zong agak tercengang saat melihat sikap Xiao Yan yang tersesat. Mungkinkah dia salah? Bukannya kamu salah. Kekuatan spiritual orang ini tampaknya telah meningkat selama retret ini. Tian Huo Zunze akhirnya mengalihkan pandangannya dari Xiao Yan. Dia tersenyum saat berbicara. Kekuatan spiritual. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera membelai dagunya dan merenung, "Sekarang setelah kamu menyebutkannya, sepertinya aku tiba-tiba merasa lebih mudah untuk memperbaiki pil jika dibandingkan dengan sebelumnya. Terlebih lagi, kendaliku atas nyala api juga menjadi lebih indah. Namun, tidak bisakah kekuatan spiritual hanya tumbuh ketika level seseorang meningkat? Kekuatan saya saat ini masih pada tingkat bintang 4 Dousong. Itu hanya sedikit lebih stabil dibandingkan ketika saya baru saja maju ke sana." Tian Huo Zunze melirik Xiao Yan dengan ekspresi aneh. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangkat alisnya dan berkata,
sepertinya gurumu itu tidak memberitahumu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan spiritual, tapi ini wajar saja. Orang biasa hanya bisa membungkuk menurut hal yang sangat misterius yang dikenal sebagai jiwa ini. Mereka tidak bisa mengendalikannya. Bahkan Anda hanya tahu bagaimana mengendalikan kekuatan spiritual Anda, tetapi Anda tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang itu. Xiao Yan dan Ye Zong merenungkan kata-kata Tianhuo Zunze. Xiao Yan tiba-tiba mengerti tapi lengkap sementara Ye Zong terus mengerutkan kening. Argumen ini adalah sesuatu yang dia lihat di beberapa buku kuno di klan. Kekuatan spiritual tidak memiliki perbedaan dalam tingkat tetapi memiliki perbedaan dalam keadaan. Tianhuo Zunze tersenyum tipis dan menjelaskan, tentu saja, sangat sedikit orang akhir-akhir ini yang mendengar pernyataan ini karena keadaan spiritual semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh sebagian besar ahli sepanjang hidup mereka. Tahukah Anda mengapa begitu banyak alkemis tetap berada di tingkat ketujuh sepanjang hidup mereka? Itu karena keadaan spiritual ini. Kondisi spiritual. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang hal ini. Bagaimanapun, jiwa adalah sumber kehidupan. Tidak ada yang akan ada tanpa jiwa. Jika jiwa seseorang tidak dihancurkan, dia masih akan memiliki seutas benang kehidupan. Siapapun akan mempertahankan rasa hormat yang sehat untuk hal misterius semacam ini. Namun, Xiao Yan hanya tahu bahwa kekuatan spiritualnya cukup kuat. Dia mengerti sedikit yang lain. Terlebih lagi, Xiao Yan baru mencapai level alkemis tingkat 5 saat Yao Lao ditangkap. Pada saat itu, dia tidak memenuhi syarat untuk belajar tentang keadaan spiritual apapun. Dia tidak memiliki pengajaran Yao Lao selama beberapa tahun ini, menyebabkan dia sama sekali tidak menyadari beberapa informasi yang berkaitan dengan alkemis tingkat puncak. Apa yang disebut keadaan spiritual ini adalah salah satunya. Apa yang saya katakan kemungkinan adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Grandmaster Alkemis yang telah mencapai tingkat ke-8. Kalau tidak, orang hanya bisa menemukan informasi di beberapa buku kuno. Tianhuo Zunze menjelaskan perlahan. Jika dia bukan dari era ini, kemungkinan dia tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada Xiao Yan. Keadaan spiritual dibagi menjadi 4 tingkat. Keadaan fana, keadaan jiwa, keadaan surgawi, dan keadaan di dewa. Kebanyakan orang, bahkan alkemis yang berada di bawah tingkat ke-8, tetap berada di keadaan fana. Hanya ada sedikit variasi dalam kekuatan antara kekuatan spiritual kebanyakan orang. Di masa lalu, Anda berada di level ini tetapi jauh lebih kuat dari orang biasa. Dengan keberuntungan, beberapa alkemis tingkat 7 mungkin dapat secara samar-samar menyentuh keadaan jiwa. Jika kekuatan spiritual seseorang telah mencapai tingkat ini, itu akan mendapatkan efek tertentu. Efek itu adalah untuk memberikan jiwa, memberikan pil obat dengan spiritualitas. Anda harus menyadari bahwa sebagian besar pil obat tingkat 8 memiliki spiritualitas. Karena spiritualitas inilah yang memungkinkan mereka mencapai tingkat ke-8. Terlepas dari seberapa luar biasa teknik penyempurnaan pil dari seorang alkemis biasa, pil obat yang mereka buat tidak akan pernah mencapai tingkat ke-8 jika mereka tidak dapat memberikan pil itu dengan semangat. Negara surgawi, Anda harus menyadari bahwa ketika datang ke pil obat tingkat 9, kecerdasannya tidak akan berbeda dari orang biasa. Ini setara dengan sejenis ciptaan kehidupan. Seseorang tidak hanya harus menyediakannya dengan spiritualitas, tetapi juga harus memiliki kekuatan alam. Untuk mencapai ini, seseorang perlu mencapai negara surgawi yang maha kuasa. Sangat sedikit orang di benua ini yang bisa mencapai level ini. Adapun negara di, ini hanya ada dalam legenda. Bahkan saya baru mendengarnya. Namun, saya pikir Anda harus menyadari tingkat atas dari negara spiritual. Di, dewa tingkat. Yang bisa saya katakan kepada Anda adalah bahwa keadaan ini terkait dengan pil obat tingkat di. Pil obat tingkat di, terkait dengan Doudi yang legendaris. Namun, tidak diketahui berapa banyak orang yang gagal mencapai kondisi ini. Suara Tianhuo Zunze menyesal ketika dia selesai berbicara. Namun, kelompok Xiao Yan tidak lagi bisa merasakan penyesalan dalam suaranya. Beberapa dari mereka telah terguncang menjadi keadaan pusing oleh kata-kata yang diucapkan Tianhuo Zunze. Selain Ye Zong, yang memiliki ingatan samar tentang keadaan spiritual, semua orang, bahkan dokter peri kecil, merasa sedikit tersesat. Dia baru saja maju ke kelas Douzun. Dalam hal pengalaman, dia tidak mampu bersaing dengan iblis tua seperti Tianhuo Zunze. Ini,
sepertinya aku juga pernah membaca teori-teori ini di beberapa buku kuno. Namun, mereka tidak menggambarkannya secara rinci seperti Tuan Tua Yao. Ketika saya melihat mereka saat itu, saya berpikir bahwa itu hanyalah kekeliruan dan tidak terlalu memperhatikan mereka. Ye Zong akhirnya pulih setelah beberapa saat. Dia berbicara dengan cara yang agak jengkel. Leluhur klan Ye saya juga seorang alkemis tingkat 8 saat itu. Namun, dia tidak meninggalkan informasi apapun mengenai spiritual state. Jiwa adalah keberadaan yang sangat misterius. Beberapa alkemis akan benar-benar bingung bahkan jika mereka menerobos karena kesempatan keberuntungan. Tian Huo Zunze melirik Xiao Yan dan berkata, sebelumnya Anda tidak memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan informasi ini. Saya awalnya berpikir bahwa guru Anda akan memberitahu Anda tentang hal itu. Namun, melihat penampilanmu, sepertinya aku menyimpulkan dengan buruk. Xiao Yan tertawa getir dan menjelaskan, saya hanyalah seorang alkemis tingkat 5 ketika guru jatuh ke tangan Hall of Souls. Bagaimana saya bisa berhubungan dengan informasi seperti itu? Kondisi spiritual Anda saat ini tampaknya telah menyentuh kondisi jiwa. Kapan Anda dapat memasuki keadaan jiwa akan tergantung pada seberapa diberkati Anda. Dikabarkan bahwa ada metode pelatihan khusus untuk melatih roh seseorang pada zaman kuno. Itu disebut teknik jiwa. Namun, itu jelas hilang karena bahkan saya belum pernah melihat apapun tentang apa yang disebut teknik jiwa. Tian Huo Zunze tertawa. Roh bisa dilatih. Xiao Yan segera berteriak kaget setelah mendengar ini. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di benua Douqi saat ini, jiwa seseorang hanya bisa diperkuat seiring dengan peningkatan kekuatannya. Atau, seseorang dapat mengkonsumsi beberapa harta alam, tetapi dapat melatihnya melalui metode pelatihan adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh Xiao Yan. Saya sudah mengatakan bahwa itu terjadi pada zaman kuno. Tian Huo Zunze memutar matanya saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat melihatnya memutar matanya. Melatih jiwa seseorang. Ini benar-benar agak terlalu sulit dipercaya. Xiao Yan tidak terlalu tertarik dengan soul state apapun. Penyempurnaan pil gilanya selama retretnya telah menyebabkan kepalanya tetap dalam keadaan setengah sadar, yang mengakibatkan beberapa pil obat tingkat 7 gagal meskipun memiliki kesempatan untuk berhasil. Namun, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres sekarang karena dia memikirkannya. Dia jelas merasakan bahwa dia telah menjadi sedikit lebih akrab dengan pemurnian pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Sepertinya aku perlu mencari kesempatan untuk mempelajarinya dengan benar di masa depan. Jika saya ingin naik ke tingkat ke-8, saya perlu memahami apa yang disebut keadaan spiritual ini. Xiao Yan merenung dalam hatinya. Kata-kata Tian Huo Zunze tidak diragukan lagi telah membuka dunia baru untuk dia jelajahi. Baru sekarang dia mengerti bahwa jiwa itu terkait dengan kemajuan melampaui seorang alkemis tingkat 7. Tidak heran ada begitu banyak alkemis tingkat 7 sementara alkemis tingkat 8 sangat langka. Kemungkinan beberapa alkemis tingkat 7 tidak menyadari apa yang disebut negara spiritual. Namun, akan lebih baik jika saya bisa mendapatkan semacam teknik jiwa yang memungkinkan saya untuk melatih jiwa saya. Dengan benda ini, aku seharusnya bisa maju ke keadaan jiwa dengan cara yang jauh lebih mulus. Sayangnya, itu sudah hilang. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan penyesalan saat memikirkan hal ini. Hilangnya teknik jiwa ini mungkin menjadi alasan utama mengapa generasi alkemis saat ini mengalami kesulitan untuk naik ke tingkat ke-8. Aku ingin tahu apakah Pil Tower memiliki teknik jiwa. Dengan mampu menjadi tanah suci di hati para alkemis yang tak terhitung jumlahnya, itu sepertinya bukan tempat biasa. Mudah-mudahan, saya dapat memperoleh beberapa berita tentang teknik jiwa dalam perjalanan saya ke kota Pil Suci. Siapa yang tahu kapan hal semacam ini akan muncul, Xiao Yan menghela nafas. Dia telah mengambil keputusan. Selama perjalanannya ke kota Pil Suci ini, menemukan teknik jiwa akan menjadi tugas penting. Bab 1127, bergegas ke kota Pil Suci. Semua anggota klan Ye berdiri di pintu masuk manor keesokan harinya. Mata mereka panas membara saat mereka melihat kelompok Xiao Yan di depan mereka. Apakah klan Ye akan bisa mendapatkan kursi penatua menara pil akan bergantung pada penempatan Xiao Yan dalam ujian 5 klan besar. Klan Ye hanya akan dianggap terangkat jika Xiao Yan berhasil masuk 3 besar. Dengan perlindungan Pil Tower, mereka akan dapat berkembang dengan damai. Meskipun mereka pasti tidak akan mampu melampaui klan seperti klan Chao dalam waktu singkat, setidaknya mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri.
Klan Ye mungkin akan menghasilkan generasi muda jenius seperti penyihir Cao Ying dari klan Cao. Kemudian klan Ye akan dapat secara bertahap bangkit dan mendapatkan kembali kejayaannya. Penatua kedua, penatua ketiga, saya akan mengikuti Tuan Xiaoyan dan yang lainnya dan menuju ke kota Pil Suci. Oleh karena itu, saya akan menyerahkan klan Ye ini kepada Anda. Ye Zong berbicara dengan suara yang dalam kepada dua tetua di depan anggota klan Ye. Iya, penatua pertama tetap tenang dan bersiap-siap untuk kota Pil Suci. Meskipun klan Ye kami telah menurun, kami masih memiliki beberapa hubungan dengan Pil Tower. Seorang tetua dari klan Ye berbicara. Beberapa tetua dari klan Ye di sampingnya mengangguk setuju. Ye Zong menghela nafas dan mengangguk. Dengan penurunan terus-menerus dari klan Ye saat ini, beberapa hubungan masa lalu mereka telah hilang. Namun, untungnya tidak semua orang kejam seperti klan Cao. Selain itu, karena hubungan inilah klan Ye masih hampir tidak bisa mempertahankan namanya dan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup meskipun telah gagal dalam 2 tes sebelumnya. Xiaoyan melirik ke langit dan dengan lembut berkata, sudah hampir waktunya. Penatua Ye Zong, ayo pergi. Setelah malam istirahat, perasaan mempesona yang ditunjukkan Xiaoyan kemarin secara bertahap telah ditarik. Namun, dia samar-samar mengerti bahwa kekuatan spiritualnya saat ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Jika seseorang harus memberikan penjelasan, itu karena kekuatan spiritualnya saat ini memiliki aura jiwa tambahan tentang hal itu. 4 keadaan jiwa yang besar tampaknya berguna bagi seorang alkemis. Selain itu, pelatihan Douqi tampaknya tidak banyak membantu berdasarkan indera Xiaoyan. Pelatihan jiwa seseorang dan pelatihan Douqi seseorang adalah 2 metode yang sama sekali berbeda. Mungkin ada 2 jenis metode pelatihan di zaman kuno. Namun, di seluruh benua Douqi sekarang, pelatihan Douqi seseorang dianggap sebagai jalur ortodoks. Jiwa adalah sesuatu yang tidak hanya Xiaoyan tetapi bahkan beberapa elit Douzuns tidak mengerti bagaimana memperkuat melalui pelatihan. Ye Zong tersenyum dan mengangguk setelah mendengar suara Xiaoyan. Setelah itu, dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan dengan cepat berjalan ke alun-alun yang terletak di bagian utara kota. Ada lubang cacing yang terletak di kota Ye. Itu tidak terlalu besar, dan tidak dapat mencapai kota Pil Suci. Sebaliknya, mereka perlu melakukan beberapa transfer di sepanjang jalan untuk mencapai tujuan akhir mereka. Selain Xiaoyan, dokter peri kecil, dan Tianhuo Zunze, hanya Xin Lan dan Ye Zong dari klan Ye yang menjadi bagian dari kelompok mereka. Lagi pula, tidak ada gunanya bagi lebih banyak orang untuk pergi ketika sampai pada masalah seperti itu. Lebih baik bagi mereka untuk tetap di kota Ye untuk melindungi klan. Beberapa dari mereka mengikuti Ye Zong saat mereka melintasi kota. Sekitar 10 menit kemudian, mereka muncul di tanah terbuka di utara. Meskipun klan Ye telah menurun, seekor harimau tua tidak kehilangan kekuatannya meskipun kurus. Oleh karena itu, lubang cacing yang didambakan orang lain ini masih milik klan Ye. Jelas, Ye Zong telah memberikan instruksi tentang perjalanan mereka melalui wormhole. Oleh karena itu, tanah terbuka kosong ketika mereka masuk. Kelompok Xiaoyan menaiki tangga batu, dan lubang cacing yang berputar perlahan muncul di depan mata semua orang. Kota wormhole of Ye ini tampaknya memiliki perasaan yang agung. Namun, dari tampilan riak spasial kacau yang perlahan-lahan dipancarkan dari lubang cacing, tampaknya lubang cacing ini tidak dipelihara selama bertahun-tahun. Ketika klan Yeku masih berada di puncak kejayaannya, ada 2 elit Douzuns yang bersedia menjaga lubang cacing. Namun, dengan penurunan klan Ye kami tidak lagi memiliki kemampuan untuk mendapatkan bantuan dari ahli tingkat ini. Ini benar-benar memalukan. Ye Zong tertawa getir. Dia meratap ketika dia melihat wormhole ini. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak apa-apa. Setelah kita kembali dari perjalanan ini, aku akan meminta dokter peri kecil dan Tuan Tua Yao untuk membantumu merawatnya. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada kalian bertiga, ayo bergerak. Ye Zong mengangguk dengan rasa terima kasih. Setelah itu, dia mengeluarkan perahu hitam kecil yang tampak rumit dari cincin penyimpanannya. Tangannya menggosoknya sebelum dia dengan lembut melangkah maju. Setelah itu, dia berjalan ke dalam lubang cacing hitam yang berputar perlahan. Xiaoyan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kelompok Xiaoyan muncul di dalam terowongan spasial yang tenang. Ye Zong melemparkan perahu kecil berwarna hitam,
yang melambung ditiup angin, berubah menjadi perahu besar. Kapal luar angkasa ini adalah kapal paling mewah yang pernah dilihat Xiao Yan sejak dia memasuki dataran tengah. Dari kelihatannya, Ye Zong ini benar-benar menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Beberapa sosok manusia melompat ke perahu besar. Setelah itu, Ye Zong menggosok bagian depan kapal dengan cara yang akrab. Sebuah penghalang cahaya energi melingkar menyebar, membungkus perahu di dalamnya. Segera, perahu bergetar dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Dengan suara, swoosh, ia terbang melalui wormhole yang tampaknya tak berujung. Kotamu tidak memiliki lubang cacing yang mengarah langsung ke kota Pil Suci. Karenanya, kita hanya bisa menuju ke kota bernama Kota Qingling. Lubang cacing dari kota itu bisa mencapai kota Pil Suci. Ye Zong berbalik dan berbicara sambil tersenyum kepada kelompok Xiao Yan di atas kapal. Diperlukan 3 hari untuk mencapai kota Qingling dari tempat ini, dan akan memakan waktu sekitar 4 hari dari kota Qingling ke kota Pil Suci. Karena itu, kita akan mencapai kota Pil Suci dalam waktu sekitar 7 atau 8 hari. Anda semua harus beristirahat di perahu selama periode ini. Ada kamar individu di dalam kapal. Serahkan masalah mengendalikan spaceboat ke Xin Lan dan aku. Kelompok Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa sehubungan dengan saran Ye Zong. Setelah mengobrol sebentar, mereka memasuki kabin dan menemukan kamar mereka sendiri. Perjalanan melalui wormhole terasa pahit dan sunyi. Namun, itu tidak menyusahkan kelompok Xiao Yan, yang terbiasa dengan pelatihan yang sepi. Xiao Yan tetap berada di kamarnya sendiri selama beberapa hari perjalanan, mempelajari kekuatan spiritualnya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Tianhuo Zunze kemarin, Xiao Yan menjadi lebih ingin tahu tentang jiwa. Namun, pemeriksaan ini tidak membuahkan hasil. Xiao Yan mengalami kesulitan merasakan kondisi misterius yang dia masuki saat memperbaiki pil beberapa hari yang lalu. Namun, satu hal yang baik adalah bahwa Xiao Yan bisa merasakan peningkatan dalam pil obat yang dia saring sekarang dibandingkan sebelumnya. Dia tahu bahwa peningkatan ini harus dikaitkan dengan jiwanya. Meskipun masuknya ke dalam keadaan itu saat itu tidak memungkinkan jiwa Xiao Yan untuk sepenuhnya maju ke keadaan jiwa, setidaknya, itu memungkinkan rohnya untuk mendapatkan aura jiwa tambahan jika dibandingkan dengan keadaan fana biasa. Oleh karena itu, kualitas beberapa pil obat yang telah disempurnakannya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Xiao Yan tenggelam ke dalam jiwanya selama beberapa hari perjalanan melalui wormhole. Hari-hari berlalu dengan cepat. Hanya ketika mereka akan keluar dari wormhole, Xiao Yan kembali dari kondisi ini. Kelompok itu dengan selamat tiba di kota Qingling. Setelah istirahat sejenak, mereka melanjutkan perjalanan tanpa henti ke lubang cacing kota Qingling dan bergegas ke kota Pil Suci dari sana. Xiao Yan akhirnya menyaksikan daya pikat mengerikan dari pil gathering saat bepergian melalui kota Qingling. Berbagai alkemis telah ada di mana-mana, menyilaukan matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat alkemis dalam jumlah seperti itu. Bahkan pertemuan besar alkemis yang diadakan di Kekaisaran Jiama jauh dari mampu bersaing dengan para alkemis di kota Qingling ini terlepas dari kualitas atau kuantitasnya. Selain itu, ini hanyalah sebuah kota di dalam wilayah pil. Sangat sulit untuk menebak betapa mengerikannya lalu lintas manusia ketika semua alkemis berkumpul di kota Pil Suci. Hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi sangat panas ketika dia memikirkan adegan besar dari puluhan ribu api yang naik, puluhan ribu kuali jatuh, dan puluhan ribu pil lahir. Bahkan darahnya mulai mendidih saat ini. Jika seseorang tidak menyaksikan adegan seperti itu bahkan sekali dalam hidupnya, itu memang akan menjadi hal yang disesalkan. Pil gathering adalah pertemuan termegah di dunia alkemis. Tujuan utama dari sejumlah alkemis yang tak terhitung jumlahnya adalah untuk menonjol di pil gathering. Untuk mencapai ini, mereka telah menghabiskan bertahun-tahun usaha dan keringat. Berpartisipasi dalam pil gathering setara dengan mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan para elit di benua itu. Ini adalah jenis pengakuan kekuatan seseorang. Siapa yang akan menjadi yang terbesar saat nyala api di puluhan ribu kuali secara bersamaan naik. Darah kelompok Xiao Yan mendidih karena kegembiraan saat mereka mengikuti barisan manusia yang lambat dan panjang memasuki wormhole hitam gelap. Bagian dalam wormhole sama membosankannya seperti biasanya. Namun, itu tidak lagi tenang. Kapal luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya bergegas melalui terowongan spasial yang luas ini. Kebisingan memenuhi terowongan spasial saat mereka bergerak. Kota Pil Suci yang legendaris menjadi lebih dekat di tengah kebisingan ini. Setelah 4 hari perjalanan terus-menerus, lingkaran,
cahaya perak samar-samar muncul di kejauhan wormhole. Cahaya ini memancarkan riak spasial yang mengejutkan. Kebisingan yang dipancarkan dari banyak kapal luar angkasa tiba-tiba dan anehnya menjadi benar-benar sunyi saat semua orang mendekati lingkaran berwarna perak yang terbuat dari cahaya. Banyak sosok manusia dalam jubah alkemis berjalan keluar dari kamar di dalam spaceboats. Mata mereka mengandung panas liar saat mereka menatap lingkaran cahaya berwarna perak. Holy Pill City, tanah suci di hati setiap alkemis. Xiao Yan meletakkan tangannya di belakangnya. Matanya terfokus pada lingkaran cahaya perak di kejauhan. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya dengan tenang mulai mendidih lagi pada saat ini. Kota Pil Suci, Menara Pil. Aku, Xiao Yan, telah tiba. Bab 1128, dan klan satu demi satu kapal luar angkasa melintas seperti bintang jatuh di langit malam. Setelah itu, mereka berkerumun menuju lingkaran cahaya perak besar seperti ikan yang memasuki lautan. Kelompok spaceboat Xiao Yan berwarna hitam yang ditunggangi mengikuti arus. Itu menahan riak spasial yang sangat intens dan memasuki lingkaran cahaya. Akhirnya menghilang. Ketika perahu menyerbu ke dalam lingkaran cahaya berwarna perak, riak spasial yang intens menyebabkan seluruh kapal luar angkasa tersentak dengan keras. Namun, sentakan ini berlangsung kurang dari 10 detik sebelum menghilang. Cahaya perak yang memenuhi mata kelompok Xiao Yan berangsur-angsur melemah. Sesaat kemudian, cahaya-cahaya berwarna perak meletus. Cahaya yang kuat dan menusuk mata menyebabkan kelompok Xiao Yan secara refleks menutup mata mereka. Angin lembut bertiup saat kelompok Xiao Yan menutup mata mereka. Perasaan lembut dan hangat ini menyebabkan hati mereka yang tegang berangsur-angsur rileks. Setelah itu, campuran suara yang sangat menusuk telinga tiba-tiba memasuki telinga mereka dari segala arah saat suasana hati mereka berangsur-angsur menjadi santai. Hal ini menyebabkan kelompok Xiao Yan, yang tidak punya waktu untuk mengambil tindakan pencegahan, merasa sedikit linglung sejenak. Xiao Yan perlahan membuka matanya. Sebuah ruang terbuka besar yang sepenuhnya dibangun dari batu merah berdiri di depan matanya. Tanah terbuka ini tampaknya membentang ke cakrawala. Yang bisa dilihat Xiao Yan hanyalah kemerahan yang memenuhi tanah. Dari kelihatannya, tempat ini setidaknya memiliki lebar 1000 meter. Kelompok Xiao Yan seperti semut kecil ketika berdiri di dalamnya, tampak tidak mencolok. Pada saat ini, tanah terbuka merah tua ini sepertinya dipenuhi orang. Kebisingan dipancarkan dari segala arah. Akhirnya, itu berkumpul dan menyerbu ke langit. Bahkan awan di langit menjadi jauh lebih pucat. Apakah ini kota Pil Suci? Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara lembut saat dia melihat tanah terbuka ini, yang begitu luas sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya. Saat ini, beberapa riak terdistorsi terus muncul di ruang di belakangnya. Spaceboats bergegas keluar dari riak ini satu demi satu. Setelah itu, kapal luar angkasa dengan cepat menjadi kecil. Orang-orang di dalamnya jatuh dari langit seperti kacang, satu demi satu. Jelas, ini adalah titik keluar dari lubang cacing. Ini hanyalah salah satu titik spasial dari wilayah luar kota Pil Suci, ada total 8 pintu keluar spasial seperti itu di luar kota. Ye Zong melirik ke sekelilingnya. Matanya tampak sedikit rumit. Klan Ye jarang datang ke tempat ini setelah ditolak. Selama masing-masing dari 5 ujian klan besar, mereka juga mengunjungi dengan suasana hati yang kecewa. Setelah itu, mereka akan pergi dengan sedih setelah kehilangan semua muka mereka. Mulut Xiao Yan bergetar setelah mendengar ini. Hanya tanah terbuka ini sekitar 10% dari ukuran kota Ye. Namun, kota Pil Suci ini memiliki 8 dari mereka. Tidak perlu kaget. Kota Pil Suci dibagi menjadi wilayah luar dan wilayah dalam. Saat ini, kami berada di wilayah luar. Pil Tower terletak di wilayah dalam. Tentu saja, terlepas dari apakah itu wilayah luar atau wilayah dalam, mereka semua adalah wilayah Pil Tower. Ye Zong tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiao Yan. Kota Pil Suci ini mungkin disebut kota, tetapi jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kota biasa. Ukurannya sedemikian rupa sehingga bahkan beberapa ahli Dozongs akan membutuhkan hampir setengah hari untuk terbang dari utara ke selatan. Saat ini, lalu lintas belum mencapai puncaknya. Ini akan sangat menakutkan 1 bulan sebelum dimulainya Pil Gathering. Hihi, jangan berpikir bahwa kota Pil Suci ini begitu besar. Pada saat itu, pasti akan ada kebutuhan untuk masuk. Ye Zong tertawa, kamu tidak boleh meremehkan daya tarik Pil Gathering. Xiao Yan dengan pahit tersenyum dan menggelengkan kepalanya.
Dia baru sekarang mengerti betapa udiknya dia setelah mencapai kota pil suci ini. Dia akhirnya menyaksikan sebuah kota besar hari ini. Kemana kita pergi dulu? Xiao Yan mengatur emosinya. Tatapannya, bersama dengan dokter peri kecil dan yang lainnya, tiba di Yezong. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke kota pil suci, dan mereka tidak terbiasa dengan tempat ini. Mereka masih perlu mengandalkan Yezong, yang tahu jalannya. Tes untuk 5 klan besar akan terjadi beberapa hari dari sekarang. Kami telah melakukan perjalanan sepanjang hari, mari kita cari tempat untuk beristirahat dulu. Saya akan membawa Anda ke lokasi ujian Pil Tower besok. Anda perlu mendapatkan lencana tingkat alkemis yang diakui Pil Tower. Yezong merenung sejenak sebelum menjawab. Lencana tingkat alkemis. Xiao Yan terkejut setelah mendengar ini. Dia bertanya, masih ada kebutuhan untuk hal ini. Xiao Yan hanya mendapatkan lencana alkemis sekali. Itu adalah lencana alkemis tingkat 2 yang dia dapatkan saat dia berlatih di Kekaisaran Jiama. Setelah itu, dia tidak pernah mendapatkan lencana lainnya. Lencana yang dikenali oleh Pil Tower tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain. Pil Tower ini terkenal sangat ketat. Justru karena kebijakannya yang ketat, lencana tingkatnya digunakan secara luas di seluruh benua. Ini memiliki efek yang mengejutkan dimanapun seseorang berada. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam Pil Gathering, seseorang harus memiliki lencana tingkat. Jika tidak, seseorang tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi. Yezong tersenyum sambil menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk dan tidak banyak melawan. Namun, dia tidak berpartisipasi dalam tes tingkat semacam ini selama bertahun-tahun. Jadi, dia memang sedikit penasaran. Yezong tersenyum setelah melihat Xiao Yan tidak keberatan. Dia mengidentifikasi posisi mereka dan memimpin menuju ke area istirahat. Namun, riak spasial tiba-tiba muncul di langit yang jauh di belakang. Segera, kereta seputih salju yang dikendarai oleh Pegasus berwarna perak muncul di langit. Kereta seputih salju, yang tiba-tiba muncul, segera menarik perhatian banyak mata. Banyak suara terkejut bergema di tanah terbuka. Itu adalah binatang kuda surgawi Void. Hanya siapa ini? Mereka telah muncul dengan cara yang begitu megah. Void Heavenly Horse Beast. Xiao Yan juga mengangkat alisnya setelah mendengar seruan yang ditransmisikan dari bawah. Matanya menunjukkan keterkejutan saat dia melihat kereta seputih salju. Dia telah mendengar tentang binatang ajaib seperti itu. Meskipun hanya peringkat 6, itu adalah binatang yang sangat langka. Mereka memiliki kemampuan untuk terbang melalui kehampaan. Selain itu, kecepatan mereka bahkan lebih cepat dan lebih nyaman jika dibandingkan dengan kapal luar angkasa. Banyak orang ingin memiliki Void Heavenly Horse Beast. Karena kelangkaannya, bagaimanapun, ada permintaan tanpa pasokan, namun kereta putih salju yang misterius ini mampu menggunakan Void Heavenly Horse Beast untuk mengendarai kereta. Cara agung ini benar-benar mengesankan. Tatapan Yezong di samping berhenti di kereta seputih salju. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening. Apakah Penatua Yezong tahu siapa pemilik kereta ini? Xiao Yan tanpa sadar bertanya ketika dia melihatnya mengerutkan kening. Apakah kamu melihat lambang klan berbentuk pil di kereta? Itu adalah indikator khusus dari klan Dan. Jika tebakanku benar, orang-orang yang duduk di kereta ini adalah orang-orang dari klan Dan yang akan berpartisipasi dalam ujian kali ini. Yezong mengangguk sambil menjawab. Xiao Yan melirik setelah mendengar ini. Dia melihat lencana klan bulat berwarna kuning kemasan. Itu muncul seperti pil obat. Dan klan. Xiao Yan bergumam di mulutnya. Dia perlahan mengangguk. 5 klan besar di wilayah pil adalah Dan, Chao, Bai, Qiyu, dan Ye. Saat ini, klan Dan mempertahankan profil terendah, tetapi kekuatan mereka adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi. Klan Chao adalah yang paling terkenal. Klan Bai dapat dianggap sebagai keluarga kaya di wilayah pil, dan mereka memiliki beberapa pendapat. Klan Kui sedikit lebih lemah, tapi berkali-kali lebih baik jika dibandingkan dengan klan Ye. Secara keseluruhan, klan Ye berada dalam kondisi terburuk di antara 5 klan besar. 4 klan besar yang tersisa, termasuk klan Kui terlemah, mampu dengan mantap mempertahankan posisi klan mereka di wilayah pil. Sejak anggota klan Dan telah tiba, kemungkinan 3 klan lainnya akan segera tiba. Yezong menyuarakan pikirannya. Aku ingin tahu siapa yang akan dikirim klan Dan untuk mewakili mereka tahun ini. Bisakah klan Dan sebanding dengan Cao Ying dari klan Chao? Xiao Yan membelai dagunya dan bertanya. Ini,
Aku tidak terlalu yakin. Klan Dan selalu tidak menonjolkan diri, tetapi klan ini juga dapat dianggap memiliki banyak bakat alkimia. Selama masa kejayaannya saat itu, mereka telah menempati 3 kursi di antara kursi penatua Menara Pil. Ye Zong menjawab dengan sedikit malu ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Yan. Namun, secara normal, mereka yang berpartisipasi dalam tes biasanya bukan yang terkuat di antara generasi muda karena tidak terlalu sulit bagi mereka untuk lulus tes semacam ini juga akan menjadi kesempatan kita. Bagaimanapun, peluang untuk mendapatkan posisi 3 besar akan meningkat jika ini masalahnya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia menyadari betapa pentingnya tes ini bagi klan Ye. Jika dia tidak membantu mereka, mereka bisa melupakan upaya untuk memperjuangkan 3 besar. Dengan hanya kemampuan generasi muda mereka, kemungkinan mereka bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk lulus. Kereta seputih salju mengendarai Void Heavenly Horse Beast dan menghilang ke langit yang jauh di tengah suara kuku yang jelas sementara kelompok Xiao Yan sedang berbicara satu sama lain. Ayo pergi, kita akan mencari tempat untuk beristirahat dulu. Besok, kita akan pergi ke asosiasi pengujian Pil Tower dan mendapatkan lencana tingkat. Kami akan mempertimbangkan hal-hal lain setelah itu. Ye Zong tertawa. Dia masih aman mengetahui kekuatan Xiao Yan. Namun, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah bahwa generasi muda yang dikirim oleh 4 klan besar akan lebih kuat dari biasanya. Lagi pula, Pil Gathering sudah dekat, anggota generasi muda yang akan datang pasti bukan orang biasa. Ye Zong membalikkan tubuhnya setelah mengucapkan kata-katanya. Dia terbang ke pintu keluar dari tanah terbuka merah tua. Xiao Yan, dokter peri kecil, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Bab 1129, pertemuan malam di alam bintang. Kelompok Xiao Yan mengikuti Ye Zong selama sekitar setengah jam sebelum mereka akhirnya turun. Mereka telah datang ke suatu wilayah di selatan. Ada halaman agak luas yang terletak di mana kelompok Xiao Yan turun. Namun, halaman ini jelas agak tua dan rusak. Dari kelihatannya, tidak ada orang yang tinggal di sini selama bertahun-tahun. Sebuah plakat kayu terletak di depan halaman. Ada 2 karakter samar yang masih bisa diidentifikasi di sana. Kamu Manor. Ini adalah properti klan Yeku. Namun, dengan penurunan klan Ye, tidak ada lagi yang membersihkan tempat ini. Tetap saja, itu bukan lokasi yang buruk untuk beristirahat sementara. Ye Zong menoleh dan berbicara kepada kelompok Xiao Yan setelah melihat ke halaman. Kelompok Xiao Yan secara alami tidak memiliki persyaratan tentang di mana mereka tinggal. Selain itu, Ye Manor ini mungkin tampak agak tua dan rusak, tetapi lebih unggul dalam hal ketenangan. Meskipun lalu lintas di sekitar masih cukup banyak, itu cukup jauh jika dibandingkan dengan tempat lain. Tidak apa-apa jika tidak ada masalah. Ini sudah semakin larut. Semua orang harus istirahat dulu. Masih ada hal penting yang harus dilakukan besok. Seiring dengan aliran waktu, malam perlahan mulai menyebar dari langit, membungkus seluruh kota Pil Suci dalam malam yang buram. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di halaman kecil di dalam Ye Manor. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bintang-bintang yang terang. Itu lama kemudian sebelum dia sedikit mengerutkan kening. Saya belum merasakan sedikit pun riak yang terkait dengan 3.000 api yang membara sejak saya memasuki kota Pil Suci. Kemungkinan sedang disegel atau disembunyikan oleh para ahli dari Pil Tower. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke langit berbintang yang tidak jelas di wilayah dalam di kota Pil Suci. 3.000 api pembakaran terbentuk di dalam bintang-bintang. Itu akan tetap berada di langit yang jauh ketika diciptakan. Jika Xiao Yan menebak dengan benar, 3.000 api yang membara seharusnya berada di langit berbintang di wilayah dalam kota Pil Suci. Keterampilan Pil Tower benar-benar rahasia. Sepertinya aku hanya bisa mengambil rute yang tepat. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia baru saja akan berbalik dan kembali ke kamarnya ketika telinganya bergerak. Dia menoleh dan melihat ke pintu ke halaman. Dokter peri kecil diam-diam berdiri di sana dengan gaun berwarna putih. Cahaya bulan dari langit menyebar ke bawah dan mendarat di tubuhnya. Dia muncul seperti benang perak dengan pesona tambahan yang memikat. Apakah kamu tidak pergi untuk beristirahat? Xiao Yan kaget saat melihat dokter peri kecil. Dia kemudian tersenyum dan bertanya. Sun Er menginstruksikan saya untuk melindungi Anda dengan benar sebelum dia pergi. Bagaimana saya bisa berhenti bekerja sebelum Anda beristirahat? Dokter peri kecil menjawab dengan seringai manis.
Xiao Yan tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata cabul dokter peri kecil. Dia tidak diragukan lagi menjadi jauh lebih ceria setelah menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan. Seharusnya tidak ada masalah dengan tubuh racun sedihmu, kan? Xiao Yan mempelajari dokter peri kecil, yang perlahan melangkah di bawah sinar bulan, sebelum dia bertanya dengan prihatin. Seharusnya baik-baik saja, saat ini ada poison dan seukuran ibu jari di dalam tubuhku. Semua ki racun yang menyedihkan di dalam tubuhku ditekan di dalamnya. Aku yang sekarang bisa mengendalikannya sepenuhnya. Dokter peri kecil berpikir sejenak sebelum menjawab. Bagus. Saya hanya bisa membantu Anda sampai titik ini. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri dalam apa yang ingin Anda lakukan di masa depan. Namun, tubuh racun yang menyedihkan bukanlah konstitusi biasa. Selain itu, tidak pernah ada orang yang bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan di masa lalu. Oleh karena itu, saya tidak tahu bagaimana menyempurnakan poison dan akan berdampak pada Anda di masa depan. Xiao Yan mengangguk saat dia menjawab. Dokter peri kecil sedikit tersenyum. Dia mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu sudah memberitahu Sun Er tentang masalah Kailin? Xiao Yan tercengang setelah mendengar ini. Dia segera merasa sedikit malu saat dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Masalah tentang Kailin hanyalah sebuah pertemuan yang dipenuhi dengan. Setelah kejadian itu, Xiao Yan secara bertahap mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang wanita ini melalui pertemuan mereka. Dia harus mengakui bahwa dia mulai merasakan perasaan rumit untuk Ratu Medusa yang dingin namun memikat ini. Ini terutama kasus tentang Kailin dicurigai. Sudah beberapa tahun sejak Xiao Yan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Jika Kailin benar-benar, berdasarkan aturan Kaan ras orang ular, saat ini, kemungkinan kecil Xiao Yan telah lahir. Hati Xiao Yan sekali lagi merasakan perasaan yang sangat rumit saat memikirkan hal ini. Dia tampak bahagia tapi tertekan. Berbagai emosi berkumpul bersama, muncul seolah-olah botol 5 rasa telah pecah. Seseorang tidak akan bisa membedakan rasa asam, manis, pahit, pedas. Ketika perahu sampai ke jembatan, akan ada jalan. Saat aku melihat Sun Er selanjutnya, aku akan memberitahunya hal-hal itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menenangkan emosinya sendiri dan menghela nafas. Ada beberapa hal yang secara alami tidak dapat terus saya sembunyikan. Tidak jarang seorang pria memiliki banyak istri dan selir di benua Doki. Saya pikir Sun Er tidak akan keberatan. Dokter peri kecil merasa terhibur saat melihat kekhawatiran Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk di hadapan kenyamanan dokter peri kecil. Sun Er bukan gadis biasa. Dia pasti memiliki posisi dalam klan Gu yang sulit dibayangkan orang lain. Jika tidak, dua elit Douzuns tidak akan melindunginya sepanjang waktu. Bahkan jika Sun Er setuju ketika saatnya tiba, sepertinya klan Gu akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menghalangi mereka. Dokter peri kecil mengubah topik pembicaraan setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak berniat berbicara lebih banyak tentang masalah ini. Keduanya duduk di tangga batu di depan sebuah ruangan, mengangkat kepala, dan mempelajari langit berbintang yang tak berujung. Sudah bertahun-tahun sejak kita menyaksikan langit malam bersama, namun, langit malam di lembah kecil dekat kota Qingshan itu masih lebih indah. Setelah mengobrol dengan lembut untuk waktu yang lama, dokter peri kecil menyandarkan tubuhnya yang cantik dengan lembut ke dermaga batu di sampingnya. Matanya perlahan tertutup saat dia bergumam pelan. Dia benar-benar tertidur. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat wajah cantik yang dipenuhi dengan kehangatan. Saat itu, mereka telah berjuang untuk target mereka sendiri. Saat ini, mereka telah mencapai ketinggian yang tidak akan pernah berani mereka bayangkan saat itu. Aku akan menemanimu melihat langit malam di sana begitu kita kembali ke Kekaisaran Jiama. Wajah cantik dokter peri kecil perlahan menjadi lebih lembut, seperti dia telah mendengar suara lembut Xiao Yan. Xiao Yan mengeluarkan jubah hitam besar dari cincin penyimpanannya. Dia dengan lembut menggunakannya untuk menutupi tubuh halus dokter peri kecil. Dia juga perlahan bangkit dan maju 2 langkah. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke langit berbintang yang cerah. Sementara dia fokus pada langit, dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Jika dibandingkan dengan langit malam lainnya, langit malam kota pil suci ini tampaknya dipenuhi dengan spiritualitas. Xiao Yan merajut alisnya. Dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya saat dia diam-diam berdiri di bawah langit berbintang yang luas dan tak berujung. Xiao Yan telah berdiri selama hampir 2 jam.
Selama 2 jam ini, tubuhnya tetap tidak bergerak, tampak seperti patung. Kedua matanya melihat bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Postur tubuhnya ini baru saja mencapai tanda jam ketiga ketika sudut mulut Xiao Yan tiba-tiba terangkat menjadi sedikit melengkung. Dia perlahan menutup matanya. Kekuatan spiritual Xiao Yan menyebar dari antara alisnya seperti air banjir saat dia menutup matanya. Kekuatan spiritualnya yang agung terbentang. Setelah itu, ia mencapai langit berbintang yang cerah. Kekuatan spiritual terbentang di langit seperti gelombang air. Perasaan tidak biasa yang dipenuhi dengan spiritualitas telah menyertai kekuatan spiritualnya yang menyebar. Itu diam-diam menggoreskan jejak samar pada kekuatan spiritual Xiao Yan yang tersebar luas seperti segel misterius yang membakar. Xiao Yan, yang matanya tertutup, tidak menemukan bahwa tubuhnya yang benar-benar diam mulai memancarkan cahaya fluorescen yang lemah pada saat ini. Cahaya fluorescen semacam ini sangat misterius. Mata telanjang seseorang tidak dapat melihatnya. Sebaliknya, seseorang harus menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakannya. Rumput kuning yang agak layu di sekitar tubuh Xiao Yan mulai kehilangan warna kuningnya yang layu di bawah pancaran cahaya fluorescen yang lemah ini. Kuncup diam-diam muncul, menyebabkannya tampak penuh spiritualitas. Pada saat ini, Xiao Yan secara alami tidak dapat mengetahui tentang perubahan di sekitar tubuhnya. Dengan kekuatan spiritualnya menyebar lebih jauh, jejak kabur itu tumbuh. Jiwa Xiao Yan tampak seperti mandi di bawah sinar matahari yang hangat di hadapan jejak membakar yang semakin dalam, menyebabkan dia merasakan perasaan nyaman yang luar biasa kuat. Penyebaran kekuatan spiritualnya berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba itu menerobos ke tempat yang tidak diketahui dan tiba-tiba bergetar. Pada saat Xiao Yan pulih, dia menemukan bahwa pandangan jiwanya bisa melihat seekor naga besar tanpa henti meringkuk di tanah. Kedua mata naga besar itu tertutup rapat. Semacam api aneh, ungu hitam berlama-lama di sekujur tubuhnya. Hati Xiao Yan tiba-tiba merasakan perasaan yang familiar ketika kekuatan spiritualnya melihat api berwarna ungu hitam. Terkesiap lembut segera terdengar di dalam jiwanya. 3.000 api yang membakar. Siapa yang berani mengintip ke wilayah bintang Pil City? Tangisan keras tiba-tiba terdengar dari dalam jiwa Xiao Yan saat dia terengah-engah. Tangisan yang tiba-tiba dan keras ini menyebabkan kekuatan spiritual Xiao Yan meledak. Segera, itu dengan cepat menghilang dari ruang bintang yang mendung ini. Semacam spiritualitas samar-samar tertinggal mengikuti hamburan jiwa Xiao Yan. Hah, itu sebenarnya roh negara jiwa. Suara misterius yang samar terdengar di dalam ruang kosong setelah tampaknya merasakan sisa spiritualitas jiwa. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat di Ye Manor yang jauh di wilayah luar kota Pil Suci, tiba-tiba membukanya. Kakinya mundur 2 langkah goyah. Ekspresinya sedikit pucat saat dia menoleh ke daerah terdalam kota Pil Suci. Tempat dia merasakan 3.000 api pembakaran sebelumnya pasti ke arah itu. Wilayah bintang Pil City, tempat itu adalah tempat 3.000 api pembakaran disegel, ya. Bab 1130, Menara Cabang Mata Xiao Yan terkunci di langit wilayah dalam kota Pil Suci. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan-lahan menarik matanya. Dia mengusap dahinya dengan tangannya. Kepala Xiao Yan saat ini merasa sedikit pusing karena tangisan mengerikan dari sebelumnya. Memang layak menjadi Pil Tower. Ada ahli yang menakutkan. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia tertawa pahit. Pemilik tangisan itu sebelumnya bahkan tidak mengungkapkan sosoknya. Namun itu telah menghancurkan jiwa Xiao Yan hanya dengan kata-kata belaka. Kekuatan ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh beberapa alkemis tingkat 8. Xiao Yan secara bertahap menarik pikirannya. Tatapannya menyapu sekelilingnya, dan dia segera menjadi kusam karena halaman saat ini dipenuhi dengan semacam kesegaran. Rumput hijau yang lembut menonjol dari tanah, mewarnai tanah kuning yang layu dengan banyak kehidupan. Apa ini? Xiao Yan mengerutkan kening. Dia ingat dengan jelas tempat ini tua dan rusak di mana rumput liar tumbuh berkelompok di siang hari, namun mengapa ada perubahan drastis seperti itu? Mungkinkah karena apa yang terjadi sebelumnya? Xiao Yan tiba-tiba merenungkan perubahan setelah ide ini muncul di hatinya. Sebelumnya, dia telah dipandu oleh langit berbintang ini, dan dia tampaknya samar-samar memasuki keadaan misterius. Xiao Yan menutup kedua matanya sedikit saat dia memikirkan hal ini. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membukanya. Ada beberapa kejutan dan kegembiraan yang sulit disembunyikan di matanya.
Spiritualitas yang ada di dalam jiwaku tampaknya jauh lebih padat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Xiao Yan sangat tidak terbiasa dengan apa yang disebut negara jiwa ini. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa memperkuat spiritualitas di dalam jiwanya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan sesekali memasuki kondisi unik untuk meningkat. Namun, kondisi seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia temui tetapi tidak bisa dicari. Selain saat dia meminum pil sampai dia menjadi gila, itu hanya muncul malam ini. Terlepas dari apa masalahnya, pertumbuhan spiritualitas dalam jiwa Xiao Yan dianggap sebagai hal yang baik baginya. Berdasarkan kecepatan ini, sepertinya aku akan bisa maju ke apa yang disebut Soul State jika aku memasuki kondisi misterius beberapa kali lagi. Jika itu masalahnya, aku akan percaya diri selama pil gathering ini. Xiao Yan perlahan meregangkan pinggangnya yang malas setelah merasakan kenyamanan dari spiritualitas yang memenuhi jiwanya. Selama ini, dia memiliki pikiran serakah. Sementara Xiao Yan merasa gembira atas peningkatan spiritualitas dalam jiwanya, ada informasi yang mengalir dalam ruang kosong di wilayah terdalam kota pil suci. Setelah itu, informasi dipertukarkan. Ada seseorang yang mengintip ke wilayah bintang tadi. Namun, beruntung dia tidak membangunkan 3000 Burning Flame. Kalau tidak, akan ada masalah lagi. Suara tua perlahan terdengar di dalam kekosongan. Apakah kamu sudah menemukan siapa itu? Tidak, bagaimanapun, kekuatan spiritual orang ini cukup kuat. Berdasarkan tebakanku, dia kemungkinan adalah alkemis tingkat 8 yang telah melangkah ke Soul State. Mungkinkah itu seseorang dari Hall of Souls? Mereka sangat tertarik dengan 3000 Burning Flame. Berdasarkan beberapa informasi yang saya peroleh, Hall of Souls akan mengirim seseorang untuk bergabung dengan pil gathering ini. Jika mereka diizinkan untuk mendapatkan tempat di 10 besar, kemungkinan mereka akan bertindak atas 3000 api yang membara. Suara rendah yang tidak pasti tiba-tiba terdengar. Saya tidak tahu. Meskipun saya telah menghancurkan jiwa orang yang mengintip, itu hanyalah gumpalan jiwa. Itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada orang yang sebenarnya. Perkuat pertahanan sedikit. Api 3000 pembakaran akan menjadi lebih kuat karena menyerap cahaya dari bintang-bintang. Tidak mungkin bagi kita untuk terus menyegelnya. Namun, dendamnya sangat besar. Setelah segel dibuka, kemungkinan seluruh kota pil suci akan dihancurkan olehnya. Ini akan menjadi yang terbaik jika seseorang dapat menaklukkannya. Tentu saja, orang yang menaklukkannya pasti bukan orang seperti anggota Hall of Souls. Cukup banyak jiwa alkemis di benua ini telah mendarat di tangan mereka. Orang-orang dari Hall of Souls itu, apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Mereka telah menangkap begitu banyak tubuh spiritual. Aku merasa sedikit gelisah. Ruang menjadi sunyi setelah orang ini berbicara. Dikabarkan bahwa bahkan Yao Chen telah mendarat di tangan Hall of Souls. Keheningan berlanjut untuk beberapa saat sebelum suara tua yang rendah dan dalam perlahan terdengar. Yao Chen ya? Nama yang jauh. Awalnya, dia juga harus duduk di antara kita 3 kepala besar Pil Tower. Namun, pikirannya tidak ada di sini, orang-orang dari Hall of Souls itu benar-benar berlebihan. Saya pikir Anda semua telah mendengar tentang pertempuran besar di wilayah Pil beberapa waktu sebelumnya. Dikabarkan bahwa ada seseorang di antara mereka yang merupakan murid Yao Chen. Haha, murid Yao Chen ya. Aku sangat ingin bertemu dengannya. Dengan bisa dipilih oleh orang yang sangat pemilih itu untuk menjadi murid, kemungkinan dia memiliki kemampuan yang cukup luar biasa. Aku ingin tahu bagaimana dia akan dibandingkan dengan klan Chao dan klan Dan. Keduanya dari kelas seperti monster. Berdasarkan momentum mereka, kemungkinan besar mereka akan memiliki kualifikasi untuk menjadi kepala besar berikutnya dari Pil Tower seabad kemudian. Lupakan saja. Tidak perlu direpotkan tentang hal lain. Pil gathering akan segera dimulai. Kita harus mengaturnya dengan baik. Adapun Hall of Souls, mereka mungkin kuat, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka suka. Jika konspirasi yang menggetarkan jiwa terungkap, klan Gu dan beberapa faksi kuno yang tersembunyi tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Saat ini kita hanya perlu mencegah 3000 api yang membara mendarat di tangan Aula Jiwa. Mari kita menyebar dulu. Lebih perhatian selama periode waktu ini. Ya, setelah suara ini terdengar, percakapan antara kepala besar Pil Tower perlahan berakhir di ruang ilusi ini. Ketika dokter peri kecil terbangun dari tidur nyenyaknya keesokan paginya, dia sedikit terkejut melihat pemandangan musim semi di dalam halaman.
Kamu sudah bangun. Xiao Yan, yang sedang berlatih di atas batu besar, juga membuka matanya saat ini. Dia memandang dokter peri kecil, tersenyum dan bertanya. Dokter peri kecil sedikit tersenyum. Dia berdiri dan jubah hitam di tubuhnya digulung. Tubuhnya samar-samar gemetar saat melihat jubah itu. Setelah itu, dia berjongkok dan mengambil jubah hitam. Tangannya dengan lembut menggosok jubahnya saat kehangatan melintas di matanya yang ungu keabu-abuan. Tuan Xiao Yan, apakah Anda sudah bangun? Sebuah suara tua terdengar dari luar halaman. Sosok Ye Zong muncul di pintu. Dia tanpa sadar tersenyum ketika melihat Xiao Yan dan dokter peri kecil di dalam. Xiao Yan melompat turun dari batu dan bertanya sambil tersenyum, apakah kita akan pergi? Ye Zong mengangguk dan menjawab, ayo pergi. Saya akan membawa Anda ke lokasi pengujian Pil Tower untuk mendapatkan lencana tingkat yang dikenali oleh Pil Tower. Dokter peri kecil dan yang lainnya bisa tetap di sini. Mereka tidak perlu mengikuti kali ini. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia menatap Xiao Yan. Hanya ketika dia memiringkan kepalanya, dia dengan lembut mengucapkan, kalian berdua harus berhati-hati. Xiao Yan tersenyum. Matanya berinteraksi dengan Ye Zong sejenak sebelum berbalik dan keluar dari rumah Ye. Xiao Yan mengikuti Ye Zong. Mereka berjalan sekitar 10 menit setelah meninggalkan klan Ye sebelum akhirnya berhenti di depan menara batu kuno di kota luar kota Pil Suci. Tak terhitung banyaknya alkemis datang dan pergi di luar menara batu ini. Kebisingan itu berubah menjadi banyak gelombang yang menyebar. Ini adalah menara cabang yang didirikan Pil Tower. Ini mirip dengan asosiasi cabang dari asosiasi alkemis beberapa kerajaan. Ye Zong memimpin Xiao Yan saat mereka mengikuti aliran manusia ke menara batu kuno sementara dia dengan lembut menjelaskan. Xiao Yan menyapu pandangannya ke sekeliling bagian dalam menara batu setelah masuk. Interiornya secara tak terduga luas dan tidak lebih kecil dari markas besar asosiasi alkemis di Kekaisaran Jiama. Pada saat ini, bagian dalam menara memiliki cukup banyak alkemis yang mengenakan berbagai jubah alkemis, yang mewakili tingkatan yang berbeda, saat mereka berjalan di sekitar menara. Utara menara adalah area transaksi. Banyak alkemis akan menukar bahan obat, pil obat, yang mereka butuhkan di sana. Ye Zong menunjuk ke utara menara setelah menjelaskan susunan menara. Namun, biasanya tidak ada yang bagus di tempat ini. Dalam waktu 2 hari, Kota Pil Suci akan mengadakan lelang khusus. Lelang itu adalah tempat di mana para alkemis bisa berdagang satu sama lain. Hanya alkemis yang diakui oleh Pil Tower yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Kita mungkin bisa melakukan perjalanan ke sana. Cukup banyak barang langka yang sering muncul di tempat itu. Xiao Yan mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Lelang yang sepenuhnya terdiri dari transaksi antar alkemis benar-benar sangat langka. Namun, dia memang sedikit tertarik dengan ini. Selain itu, bahkan jika dia tidak dapat menemukan hal-hal yang dia butuhkan di sana, dia akan mendapatkan beberapa eksposur darinya. Haha, ikuti aku. Daerah selatan adalah tempat pengakuan tingkat diadakan. Ye Zong tersenyum. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan ke selatan. Xiao Yan juga dengan cepat mengikuti. Pada saat Xiao Yan dan Ye Zong tiba di area pengujian, sudah ada antrian panjang di sana. Ye Zong sedikit mengernyit saat melihat ini. Dia berkata kepada Xiao Yan, kamu harus menunggu di sini sebentar. Saya akan mencoba menggunakan beberapa koneksi. Jika kita terus menunggu dengan cara ini, kemungkinan kita tidak akan bisa menyelesaikan tes hari ini. Xiao Yan mengangguk. Matanya mengirim punggung Ye Zong. Setelah itu, dia biasanya mundur selangkah. Segera, dia merasakan punggungnya bertabrakan dengan tubuh yang lebih lembut. Ah! Sebuah seruan lembut terdengar di belakang Xiao Yan. Dia buru-buru berbalik dan melihat seorang wanita muda jatuh ke tanah setelah bertabrakan dengannya. Dia mengulurkan tangannya seperti kilat dan meraih wanita muda itu. Jangan! Wanita muda itu buru-buru berteriak ketika dia melihat Xiao Yan meraihnya. Namun, suaranya agak terlambat. Tangan Xiao Yan telah mencapai lengannya dengan kecepatan seperti kilat. Namun, sebelum dia bisa menggunakan kekuatan apapun, ekspresinya menjadi ngeri. Ini karena dia menyadari bahwa kekuatan spiritual yang tertinggal di antara alisnya menyembur keluar dan mulai menunjukkan tanda-tanda melonjak ke dalam tubuh wanita muda ini. Xiao Yan dengan keras menggigit ujung lidahnya. Dia melepaskan tangannya seolah-olah dia menderita sengatan listrik. Setelah itu, dia mundur 2 langkah dengan rasa takut yang tersisa.
Matanya terkejut ketika dia melihat wanita muda kecil berwajah pucat di depannya. Ada lencana di dada wanita muda ini. Lencana itu adalah gambar melingkar yang muncul seperti pil obat. Seseorang dari klan Dan.